Ini permulaan penderitaan. Nih, ini berbahaya Ya, untuk keimanan teman-teman Kristen berbicara akhir zaman. Ini bukan berbicara akhir zaman. Barang ini berlaku setelah Yesus itu terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen. permulaan penderitaan apa itu? Iya, ini perikopnya permulaan penderitaan, brother. Jadi, Ya, kenapa Yesus berpesan kayak gini? ya karena di akhir zaman nanti penganiayaan akan orang-orang Kristen itu semakin merajalela, ya Mhm. semakin brutal. Kita sudah lihat sekarang ini di mana-mana orang-orang Kristen dianiaya, bahkan dibunuh. Dan saya sebagai orang Kristen nggak kaget sebenarnya karena memang sudah dinubuatkan. Oke, jadi sebelum Yesus terangkat ke langit, ya, ini ada dia berpesan. Pesannya itu kita harus waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kita. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di dalam Matius 24 Ya, nomor 23, brother, ada lagi pesan Yesus nih. Yesus bilang pada apalagi waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Yesus ada di sini, atau Yesus ada di sana. Yesus berpesan lagi, jangan kau percaya. Ini kata Yesus. ya Sebab betul. Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat Ya, sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga, kata Yesus. Pernah nggak baca perikop antikristus, Bang Hendra Heru? di antikristus ya pernah di kalau nggak salah Di kalangan mana itu? Antikristus itu yang dijelaskan di dalam perikop antikristus itu dari kalangan mana? kalau saya pribadi bang ya kali ini saya pribadi ya Nah, pendapat ini saya internal Kristen atau di luar Kristen? rasa di internal di dalam. Internal Kristen. Nah, kalau dari dalam itu susah sekali dideteksi. Baik, ini setuju sama pandangan Abang. Dari dalam ya, teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya biar komal kita kuat nggak goyang. Nah, kalau dari luar kan memang sudah jelas-jelas nyata, tapi kalau dalam itu susah sekali dideteksi. Ajarannya itu ya, ya, benar. Sekarang itu, tapi kalau kita melihat teliti dengan sama itu banyak ajaran-ajaran Kristen sekarang yang melenceng. Banyak. Baik. Oke, kita lanjut ya, Bang ya. Hmm. Setelah Yesus berpesan sebelum beliau terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen, itu kan ada beberapa tokoh yang muncul. Ya, betul. Zaman itu kan, Ya, kita sudah tahu di dalam perikop antikristus itu di dalam Yohanes kalau nggak salah ya. Orang-orang ini yang akan muncul ini di dalam tubuh Kristen. ya, saya sudah bilang tadi, saya sudah bilang karena memang sekarang ini sudah banyak penyesat-penyesat, bahkan di komal-komal, bahkan ada komal yang sekarang ibu siapa itu ya. Burono Yesus itu bagi saya penyesat itu. Ya, oke. Baik, saya lanjut ya. Ya, Nah, setelah Yesus terangkat ini, brother, ke surga, menurut keimanan teman-teman Kristen, ada nggak beberapa sosok yang muncul, beberapa orang yang muncul di dalam keimanan teman-teman Kristen, di dalam Bible teman-teman Kristen? kalau ya banyak Salah satunya? contoh seperti Rasul Paulus, dia seorang rasul. Banyak di sana tidak terlalu tahu sih. Cuma yang salah satunya bagi orang Muslim itu kan seringkali mengatakan bahwa Paulus itu penyesat, betul kan? Baik. Di dalam pertemuan Paulus ke Damsik, ingat nggak, Bang? Waktu Paulus bertemu dengan Yesus, katanya di Damsik. Ini Yesus nih yang dia bilang. Ya betul. Yesus. Dia Di dalam kan nggak melihat secara langsung, dia hanya melihat cahaya dan suara, mendengar ini dia. mendengar suara. Ini dia berbahayanya. Ini di sini bahayanya, brother. Karena pertemuan Paulus dengan Yesus itu bentuknya bukan jasad dan roh Yesus utuh, tetapi bentuknya seperti cahaya. Betul kan? Kenapa saya katakan bahaya, brother? Dengan berbagai cara.
Dia bisa hadir dengan berbagai cara Ya, bukan harus oke, baik. Baik, saya setuju. Jadi di dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5 itu kan ada pertemuan itu. Bentuknya Yesus ini katanya seperti cahaya. Sementara di dalam 2 Korintus 11 nomor 14, iblis di situ bisa menyamar, dia menjadi cahaya terang. bisa. Nah, itu dia. Ya bang, kita bisa bedakan iblis dengan Paulus. Kalau Paulus ya, Bentar kita masuk, Bang. Kita kan Sebentar, akan tahu. Kita kan akan tahu nanti setelah kita membahas ini, konklusinya kita akan tahu kayak mana ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Sebentar kita selidiki kembali. Nah, di dalam pertemuan Paulus dengan Yesus, katanya di Damsik, dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Kan kayak gitu ceritanya. ya betul. Kemudian Paulus itu waktu itu rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara. Ada suara. Apa kata suara itu? Langsung bersuara dia. Kenapa? Kenapa engkau Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Kan gitu suaranya yang bunyi. Ya, betul. Ini kedengaran kan? Tiba-tiba saking koplaknya Paulus ini, dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Ya, karena dia kan nggak tahu. Nggak tahu kok dia Tiba-tiba sebut Tuhan. ya. Coba Bang, kalau orang tidak tahu itu, apakah jenis pertanyaannya hanya siapakah engkau? Atau ditambahin siapakah engkau Tuhan? Kok dia tahu Tuhan? Katanya nggak tahu. Tiba-tiba di KPR 9 nomor 5, tiba-tiba dibilang Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Padahal Paulus ini nggak tahu ini siapa orang ini. Ya mungkin karena apa ya, Tuh aku baca jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Kan? Mestinya kalau dia tidak tahu yang akan dia temui, yang dia temui itu siapa, mestinya tidak ada tambahan kata Tuhan di sini di belakangnya. Yang ada harusnya siapakah engkau? Kan gitu. Sama Ya, kalau kita baru jumpa. Kalau Tuhan itu kan, kalau dalam bahasa Yunani ini kan apa kurios ya, Tuhan. Dia berkata di sini, siapakah engkau Tuhan? Betul? Siapakah engkau Tuhan? Dia akan kaget ketika mendengar suara, kan pasti dia kaget, Pak. Tentulah dia akan bertanya, siapakah engkau Tuhan? Oke. Baik, kita lanjut ya. Di sini ada pengakuan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, betul ya. Nah, pengakuan Yesus ini terpenuhi nubuatan Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit, ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen. Ya karena begini bro, sebelum kita lanjut pembahasan kita kan lihat dulu latar belakang Saulus, siapa orangnya kan. Ya memang pengenai orang-orang Kristen, bahkan saking bencinya sama. Oke. Baik, setelah itu Paulus bertobat. Ya, ketika di perjalanan Damsik itulah dia bertemu dengan cahaya itu dan mendengar suara itu. Nah, baik. Di sini, Bang, timbul pertanyaan, Bang. Ada nggak yang mengaku bahwa dirinya Yesus di dalam KPR 9 nomor 5 ini? Ada nggak yang mengaku? Nggak ada. Paulus nggak pernah mengaku dia Mesias, nggak pernah. Ada nggak Saya yang sudah baca. mengaku nih ya, di dalam Matius 24 tadi kan kita sudah baca. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus, dipakai Ya, nama Yesus ini, dan berkata, Ya. akulah Yesus, akulah Mesias. Mesias kan Yesus di sini yang dimaksud. Dan Ya. dan dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, Ya, maksudnya apa korelasinya Bang dengan ayat ini? Saya rasa nggak ada yang salah dengan ini, dengan Matius 24 dengan ayat ini nggak ada yang salah. muncul pertanyaan, Bang, ada nggak yang mengaku Yesus di KPR 9 nomor 5? Ya ada. Ada. Katanya akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia bilang kan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, Ya, ini berbahaya kata Yesus. Yesus pesan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus.
Sebenarnya intinya Waktu- begini aja, Bang. Kita melihat aja pelayanan Rasul Paulus ya. Ya Bahkan bentar dia bang, nanti kita masuk ke situ. Bentar, jangan terlalu buru-buru untuk mengklaim Paulus itu penyesat atau nabi palsu. Jangan buru-buru bang. bukan, bukan. Tenang aja, Bang. Kita melihat bahwa bagaimana ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, Ya, itu sebentar banyak kita ke situ penyayang bang. dia Bang hadapi. Indra. Bahkan di akhir hidupnya, jangan Bang. langsung Bahkan di akhir hidupnya jangan dia rela langsung mati. menjustis. Jangan langsung menjustis Paulus, Bang. Kita ke pesan Yesus dulu. Apa saja sih pesan Yesus ini sebelum orang-orang yang menyesatkan ajaran Yesus ini datang? Jelas jangan ada orang yang menyesalkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Nah, Tapi kan di sini di dalam Matius 24:23, Bang. Yesus pesan lagi waktu itu. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, pesan Yesus apa, Bang? Percaya atau jangan percaya? ya jangan percaya. Jangan percaya. Waktu pertemuan Kakanda Paulus dengan Yesus di Damsik, siapa yang menyampaikan kepada orang-orang Kristen bahwa Paulus ini bertemu dengan Yesus? Tapi kan begini, Bang. Kita bisa menguji apakah ini betul-betul Yesus atau bukan. Ya, Kita boleh, bisa ini menguji, sementara kita uji, mana? Bang. Yang ini, Sebentar, yang sebentar, ini Bang. yang sementara kita Sebentar. uji. Iya. Silakan. Kita akan uji. Oke, kita akan uji. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ya, firman Tuhan datang kepada Ananias. Ananias disuruh oleh Tuhan untuk mencelikan mata Paulus karena waktu perjalanan itu Paulus menjadi buta kan. Nah, kita melihat bahwa ada mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Tuhan melalui Ananias. Kan kita bisa melihat. Oh ya tante, Bang, halo. Oke, Bisa Bang. nanti kita lanjut, Bang. Nanti kita Ya, lanjut boleh, soalnya boleh. aku mau ibadah. Ya, Nanti kita biar lanjut di-mute aja, Bang. Di-mute aja, Bang, nggak apa-apa. Enggak, aku udah mau ke gereja nih, Bang. Udah mau jam 10. Baik, siap, Bang. Nanti kita kembali ya, Bang, ya. Oke, Bang. Oke. Gue tunggu, Bang, ya. Ya, tunggu. Oke. Masih ada teman-teman Kristen yang lain? Ku tengok banyak teman-teman Kristen di bawah ini. Ada hamba Immanuel, ada Bang Aldo. Ini naik edukasi dong, Bang Aldo. Hamba Immanuel, Simon, teman-teman Kristen ayo belajar yuk. Bang Dion Mariano silakan naik, Bang Dion. Bang Jos silakan naik. Kalau Kristen, yang Kristen naik silakan. Santai aja kita ngobrol-ngobrol. Siapa sih yang palsu, Bang Fandi? Nah, gitu. Sambil di tap-tap layar, teman-teman ya. Nah, ini kalau berkata aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, ini asli nih Yesusnya. Bang Dion Marianus kirim permintaan, Bang. Itu aku sudah jambak, sudah kuundang. Tiba-tiba ada yang mengaku diberikan kuasa di bumi dan di surga. Ah, ini palsu atau asli nih? Bentar kita uji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam. Ya, selamat pagi, Bang. Bang Dion Marianus. Bang Dion, selamat pagi. Iya. Pagi, Oke. Ada yang mau ditanggapi dengan pagi. ya, ada yang mau ditanggapi, Bang, soal ayat-ayat yang disampaikan tadi? Halo? Ya, silakan, Bang. Halo? Ya, halo. Selamat pagi. Pagi juga. Ya. Ada yang mau ditanggapi, Bang, soal ayat-ayat tadi yang disampaikan? Enggak, yang tadi yang Matius 23-24 gimana ya? Coba baca ulang. 4:23. Itu kan Yesus pesan tuh. 23-24 kan? Iya, Matius 24 nomor 23. Teman-teman sambil tap-tap layar. Enggak ada di Alkitab nomor-nomor tuh enggak ada itu. Nggak ada. Terus apa disebutnya, Bang? Kamu bisa baca Alkitab enggak? Apa sebutnya apa, Bang? Nah, kamu nggak tahu juga sosokan baca Alkitab. Bang, ayat itu bahasa apa, Bang?
Tahu nggak ayat itu? Makanya itu kalau kamu nggak tahu baca Alkitab jangan sosok tahu. Ayat itu Jangan bahasa apa, Bang Dion? Ayat itu bahasa apa? Kok keluar dia? Oh, lagi googling teman-teman. Ayat itu bahasa apa? Lagi googling dia. Yuk, sambil di tap-tap ya teman-teman ya. Kencangin dulu tap-tap layarnya biar komalnya kuat. Yang teman-teman Kristen kalau mau naik silakan ya. Kami kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Untuk belajar. Kenapa keluar Bang Dion? Ada telepon kali. Silakan teman-teman Kristen yang lain ya, yang mau naik kirim permintaan aja. Udah dapat Baca Bang? dulu. Kamu baca dulu Injilnya tadi dulu. Ayat itu bahasa apa? Tadi kan kamu mau bilang Injil Matius bab 23 ayat 24 kan? Injil itu bahasa apa Bang? Saya suruh kan kamu baca dulu supaya kamu jangan bohongin orang baca. Ini yang benar ya. Baca sesuka bacain ya. hatimu. Ini yang benar. Gospel karangan Matius. Ini yang benar nih, yang benar. Gospel karangan Matius 24 nomor 23. Nih, aku bacain yang benar nih. Gospel karangan Matius 24 nomor 23. Ini yang benar. Kalau Injil itu bukan kitab kalian, woi. Injil itu diberikan kepada baginda Rasulullah Nabi Isa alaihissalam. Bukan untuk Yesus Kristus, bukan untuk kalian. Kenapa keluar lagi dia dari aplikasi? Siapa keluar? Saya ulang ya. Gospel karangan Matius 24 nomor 23, itu yang benar bacaannya. Gospel karangan Matius yang mana itu? Ini di Bibelmu. Gospel karangan Matius 24 nomor 23. Itulah namanya orang ngawur tuh kayak gini. Lama. Ngomongnya Allah ring kecil memang. Injil itu bahasa apa Bang Dion? Kamu jangan dulu lari ke sana ke sini. Yang saya nanya tuh yang tadi kamu baca tadi tuh. Ini yang aku bacakan, ini bahasa aslinya ini. Gospel karangan Matius. Tadi kamu bilang Matius bab 23 24. Coba kamu baca dulu. Iya, Sama kayak kamu baca tadi tuh. Matius 23 nomor 24. 24 nomor 23. Memang kamu nih orang ngawur. Apa pula aku ngawur kau naikin. Gak ada nomor di Injil itu nggak ada yang nomor-nomor. Saya ulang ya. Matius 24 nomor punggung 23 pada waktu Nomor punggung. Emang nomor punggung siapa? Kamu punya nomor punggung? itu kan Bible. Ngawur aja kamu tuh. Kalau nggak tahu nggak usah lah bahas-bahas agama orang. Bahas agama sendiri dulu. Matius Jangan bahas 20. agama orang. Ini yang benar ini ku bacakan. Gospel Benar apanya kamu ngawur aja kok. alamak. Itu udah benar ku bacain Bang Dion. Gospel karangan Matius 24 nomor punggung 23. Kan gitu. Emang ngawur dong. Tadi kamu bilang Matius 23 24. Ajarin saya dong coba kayak mana caranya baca. Tadi kamu bilang 23 24. Sekarang kamu lari lagi ke sana ke sini. Memang kalian ini nih suka sekali kalian ini. Ya baca Bang. Matius 24 nomor 23. Coba baca dari 4-nya. Matius 24 nomor 4 sampai 5 dan akhirnya kau kabur juga. Kalau mau benar bacaannya, begini bacaan yang benar. Gospel karangan Matius 24 nomor 23 ini yang benar. Gospel karangan Matius. Itu yang benar. Kalau Injil Matius itu bukan Injil. Ayolah. Halo, salam. Halo, selamat pagi, Bang Boy. Selamat pagi. Salam kenal Bang, salam toleransi. Silakan Bang, ada yang Salam. mau tanggapi soal tema ini? Oh, saya baru masuk Bang, hanya beberapa menit. Baik. Bang, tahu nggak siapa yang palsu-palsu dalam Bible?
Nggak ada yang palsu bang. Aku tunjukin mau? Yang palsu itu yang baru datang. Kalau Ya. yang lama itu yang asli. Pakai data bang, kita ngomong pakai data. Mana ayatnya? Yang palsu, yang baru datang. Ayatnya mana? Tunjukin. Memang pakai data, nggak asal ngomong-ngomong aja begitu. Kayak apa ya? Kayak di pasar. Kita bukan pasar ini, komal diskusi akademis. Saya baru naik ini tadi. Saya nggak nyimak dari awal ngapa. Makanya biar ku tunjukin bang. Kenapa ada Yesus palsu dalam Bible? Dan teman-teman Kristen gak sadar. Ternyata di dalam Bible itu ada Yesus palsu. Oh, kalau saya nggak ada yang palsu di Bible itu. Bagi saya itu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di tap-tap ya. Bang Junior, ingat nggak pesan Yesus sebelum Yesus terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen? Ingat nggak pesannya? Nih pesan Yesus nih. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah Bang Junior, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu Bang Junior. Yesus pesan nih dari jauh-jauh hari. Setelah itu Yesus berkata, sebab banyak orang akan datang memakai namaku, memakai nama Yesus, dan berkata, akulah Mesias, akulah Yesus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati Bang Junior. Kalau Katanya dia baca pakai itu, nama Yesus. Ya gimana Bang? kalau baca itu bukan secengkal bang. Mulai dari awal, jangan ngambil copot-copot. Oke, kita baca dari Kejadian ya sampai Wahyu ya. Ntar. Iya. Kejadian 1 nomor 1. Hari ini pun kau nggak habis baca itu. Kau suruh baca enggak. semua. Gimana caranya? Aku tunjukin yang mudah aja, yang simpel-simpel aja. Kau suruh aku baca semua. Gimana? Nggak semudah itu kau pelajari Alkitab itu. Aku sudah Tanpa Roh baca dari Kudus, Kejadian sampai Wahyu sudah 5 kali berturut-turut. tanpa Roh Kudus kau nggak akan paham, nggak ngerti kau. Kenapa Roh Kudus itu tidak akademis? Apa tandanya orang dimasuki Roh Kudus? Apa tandanya? Orang bisa berbuat mujizat bang. Kau buat mujizat lah dulu kau. Kau buat mujizat lah dulu. Coba. Tunjuk kau buat mujizat. Kau kan ada Roh Kudus semua kan? Kau tunjuk kau buat mujizat kayak mana coba. Tunjuk. Roh Kudus itu bukan untuk pamer bang, kayak kalian. Jadi kata Yesus tadi, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu ini. Dia akan datang memakai namaku, kata Yesus. Setelah Yesus terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen, ada nggak yang mengaku Yesus? Ala Junior. Laiku Junior. Wah ini kecuali teman-teman Kristen yang ada sedikit ilmu ini. Silakan Bang, kalau ada teman-teman Kristen yang pastor Romo mungkin atau pendeta yang berkenan untuk menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kirim permintaan. Halo. Ya, gimana Bang? Halo. Ya Bang Boy. Pernah naik drum Bang Edis kau? Oh pernah Bang. Naik ya? Pernah. Oh wajar. Mana pernah? Nggak bisa kau? dijawab. Aku cuman satu pertanyaan ku tanya, siapa ya Yesus ini pencipta atau ciptaan? Nggak bisa dijawab sama dia. Enggak, bukan Semenjak level itu- kayak bukan level kau sampai Edis itu. Semenjak itu Bang, semenjak itu Edis nggak pernah lagi berani lawan saya. Ah, kau itu nggak pernah kau tampil di rumah Edis itu. Hah? Nggak Abang pernah nggak kau pernah tampil di lihat rumah kali. Edis. Mana? Apa ini ya? Pernah lihat. Ada PT-nya? Ada. Nanti ku tunjukin Bang ya. Nggak ada lah. Mana kau? Jangan takut Bang. Cuma aja ketir-ketir. Ketir-ketir apa ya? Ketir-ketir lawan pelawak Kristen kayak gitu. Pelawak dia itu. Cuma aja ketir-ketir. Mana kau itu? Itu Mana pelawak. pernah Itu. naik? Tahu nggak Edis itu pelawak? Edis itu Edis ternyata ya.
Edis itu sesuai fakta, bro. Oh, fakta. Mana datanya? Ngomong fakta-fakta dia. Datanya Kau mana? lihatlah PT Edis, masuklah. Datanya mana? Waktu Abdul Somad dibaptis itu fakta ya? Waktu katanya Bukan itu, Ah. itu Edis, itu Edis palsu. Coba kau lihat dulu dari pengikutnya berapa. Kalian itu Oh, iya. Berarti lihat Edis pengikutnya. Itu orang palsu itu orang Islam sendiri yang buat itu. Oh, iya, cuci. Coba kau tengok itu. Ngeri. Oh, masuk akal Islam buat Ustadz Abdul Somad. Kalian sendiri itu yang buat itu. Bang Joy, Kami Bang sendiri Joy. itu. Apakah masuk akal umat Islam membuat video dibaptisnya Ustadz Abdul Somad? Masuk akal lah dia pengen ngerusakin Edis. Edis itu memang sudah rusak, Bang. Kalau nggak rusak, Edis itu nggak akan lari ke luar negeri. Dia memang mencari keadilan. Dia Kalau mencari rusak, keadilan, nggak bro. rusak, orangnya nggak pembohong, pendusta, dia nggak akan lari ke luar negeri, Bang. Coba kau lihat Sepudin, coba kau lihat Nah, lari ke Sepudin. luar negeri, habis menghujat lari. Bukan menghujat, dia mencari keadilan. Bukan menghujat pula, habis menghujat lari. Ya. Agatha habis menghujat lari. Mencari Sokatul keadilan itu. Habis menghujat lari. Edis Karena habis kalian menghujat itu- lari. dengar Apa dulu. lagi? Taipudin Ibrahim habis menghujat lari. Rata-rata Kristen itu kalau sudah menghujat di Indonesia lari ke luar negeri. Hanya itu yang teman-teman Kristen bisa lakukan sekarang. Sambil tap-tap layar teman-teman biar komalnya kuat. Jadi nggak jadi dibahas nih. Nggak jadi dibahas ya. Silakan teman-teman Kristen lain yang lebih kompeten. Karena saya rasa Bang Boy ini tidak kompeten orangnya. Nggak bisa dialog. Silakan yang Kristen. Yang ada ilmunya lah sedikit. Silakan Pastor Romo Pendeta, kami siap menerima teman-teman kalau naik di Komal diskusi lintas agama. Silakan teman-teman Kristen. Cukup saja murid Yesus yang lari ketar-ketir ketakutan. Nggak usah teman-teman Kristen juga ikut. Kristen itu harus berani, jangan ketakutan. Silakan teman-teman Kristen. Iya, aku siapkan 5 kursi, 6 kursi untuk teman-teman Kristen kalau mau naik dialog. 6 kursi aku siapkan ya. Teman-teman Kristen itu naik aja. 6 kursi aku siapkan untuk teman-teman Kristen. Kalau takut sendiri atau berdua, panggil kawan-kawannya ke sini. Panggil sarjana teologinya ke sini, main ke sini. Mari kita bincang-bincang secara akademis. Silakan teman-teman Kristen. Ke sini biar kita dialog. Silakan teman-teman Kristen. Kalau berkenan, Katolik, Protestan, mau dari denominasi pagan manapun, dari pagan denominasi Oneness, dari pagan denominasi Tritunggal, silakan kirim permintaan. Ada? Nggak ada yang berani? Yang menuhankan Yesus, yang menuhankan anak manusia, merasa dirinya menuhankan anak manusia, silakan kirim permintaan. Teman-teman sambil tap-tap layar biar komal kita kuat. Cukupkan 50 dulu. Setelah itu masuk ke 100k. Biar komal kita kuat. Dari 400 orang lebih ini kalau tap-tapnya cepat itu, maka akan kuat komal kita. Ayo teman-teman Kristen, nggak usah takut ya. Yang teman-teman Kristen saya naikkan. Kalau yang Muslim, kalau bisa standby dulu di bawah, kasih kesempatan teman-teman kita Kristen biar cepat kita dialog. Sambil tap-tap layar ya. Ini Kristen atau Muslim, Bang? Bang Batuara. Ya, Selamat pagi, Bang. Itu lagi nyanyi-nyanyi, Bang ya? Bisa di ya lagi dulu dah, ada Bang, biar terlalu kedengaran suaranya. Kristen atau Muslim, Bang? ya Kristen, putih Tuhan, Kristen selalu.
Nah, itu masih berisik itu bang. Ada suara nyanyi-nyanyi karena ada yang live YouTube teman-teman Muslim. Kalau bisa ibadah dulu, nanti selesai ibadah Bang Batu Ara baru naik di komal diskusi. Gitu Bang. Jadi saran saya untuk teman-teman Kristen kalau lagi ibadah nggak usah dulu naik komal diskusi, ibadah dulu, nanti setelah ibadah kepada siblisis baru kembali naik di komal diskusi biar diwaraskan lagi otaknya. Nggak apa-apa silakan kalau mau nyembah siblisis dulu nggak apa-apa, nanti setelah nyembah siblisis baru naik kembali ke komal diskusi akademis biar diluruskan kembali, biar lurus kembali pikirannya gitu teman-teman ya, sambil tap-tap layar ya. Silakan teman-teman Kristen yang belum lagi ibadah, kan biasa ada ibadah siang, ibadah sore, ibadah malam. Yang masih belum ibadah, kalau mau berkenan kita bincang-bincang santai, boleh kirim permintaan aja. Santai aja kita teman-teman ya, nggak usah terlalu ketakutan untuk dialog. Memang kebenaran itu pahit. Ibarat kau makan obat itu, kau campur 10 jenis obat, tiba-tiba kau minum tanpa air putih. Pahit kali, pahit. Silakan teman-teman Kristen, nggak usah kejang-kejang di bawah, naik aja di atas, kita dialog. Santai aja kita. Silakan. Yang belum lagi ibadah, kirim permintaan saja. Yang ini typingan ngiri-ngiri gue tengok. Ya nggak apa-apa kalau mau ibadah dulu, nggak apa-apa. Kami menunggu teman-teman Kristen itu selesai ibadah terus naik di koma. Silakan ibadah dulu. Mau nyembah siapapun silakan. Nyembah siblisis pun nggak apa-apa, silakan. Setelah itu kami luruskan di sini, jangan menyembah siblisis gitu. Ada lagi teman-teman Kristen? Freddy Kastanya, silakan Freddy, nggak usah marah-marah di bawah. Naik aja, kirim aja permintaannya. Bang Freddy, nggak usah takut bang. Yang Kristen silakan ya, saya kasih kesempatan. Yang Muslim standby, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Ini Narti Kristen atau Muslim nih? Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Jangan naik yang Muslim. Biar teman-teman Kristen dulu yang berani, yang punya nyali ya. 350 orang masa nggak ada satupun teman-teman Kristen yang kompeten lah, yang bisa diskusi akademis. Izin teman-teman ya, yang Kristen, yang Muslim standby, kasih kesempatan teman-teman Kristen biar naik dialog. Saya ulangi, teman-teman Muslim standby, kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik dialog supaya bisa belajar, teredukasi mereka, jangan menyembah siblisis terus. Jangan mengikuti nabi palsu atau rasul palsu, jangan mengikuti apalagi mengikuti Yesus palsu ya, bahaya. Ada, silakan teman-teman Kristen. Di bawah hanya typing loh teman-teman Kristen.
Banyak teman-teman Kristen di bawah, banyak kali, tapi hanya typing. Reno mungkin lagi ibadah teman-teman. Ini apa sih? Keras sekali hatinya orang ini. Kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu yang naik, brother. Standby dulu kawan-kawan Muslim. Sabar aja ya. Silakan, mana teman-teman Kristen? Nggak usah typing-typing di bawah lah, naik aja di atas. Operasional jalan, ini Kristen atau Muslim nih? Ntar penaikannya. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi bang. Operasional jalan. Maaf bang, tadi lewat nih dari beranda baru masuk. Ini tentang topiknya tentang apa bang ya? Apa pembahasannya gitu? Abang Kristen bang ya? Kristen lah, puji Tuhan Kristen bang. Salam kenal bang ya, salam toleransi. Dari denominasi mana kalau boleh tahu bang? Operasional jalan? Kalimantan bang. Kalimantan. Denomnya apa? Kristen apa begitu? Kristen Protestan kita bang. Oh, Protestan, siap. Salam kenal bang ya. Rata-rata Iya. Protestan ya di Kalimantan. Kalimantan Timur, Tengah? Kalimantan Timur bang. Kalimantan Timur, siap. Salam kenal bang ya. Namanya siapa kalau boleh tahu biar enak kita dialog. Wilman Sitorus bang. Siapa? Wilman Sitorus. Bang Wilman, baik. Oke. Oh, marga Sitorus ya. Iya. Eh, terkait tema, siapa yang palsu? Kalau masalah palsu atau aslinya itu tergantung kembali kepada diri kita masing-masing bang, tentang mengenai kepercayaan kita itu siapa gitu bang. Oke, pernah nggak dengar ada Yesus palsu dalam Bible, saudara Kristen? Yesus palsu itu menurut saya nggak ada bang, tapi kalau pengajarannya yang palsu pasti ada. Itu di dalam Bible, menurut pemahaman Anda. Iya, Ada pengajar palsu di dalam Bible, gitu. iya. Bapak orang Kalimantan ini saya rasa pintar-pintar ya teman-teman ya. Kebanyakan teman-teman dari Kalimantan ini main otaknya, pintar mereka ini. Balik sama teman-teman dari Kalimantan. Tapi ini bang, pernah nggak baca peringatan warning dari Yesus nih? Pernah nggak dibaca bang? Yesus sering mewarning kepada murid-muridnya, woi waspadalah. Iya paman, woi hati-hatilah. Siapa paman? Sering itu. Sering baca bang? Kalau warning-warning yang di dalam Bible atau Alkitab itu bang, sebenarnya saya jarang untuk mengikuti yang namanya itu dari hal-hal Alkitab. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu ada, Yesus itu ada. Baik. Pertama bang, ada warning dari Yesus nih. Ada Lukas 12 nomor 1. Waspadalah, wahai kalian. Siapa man? Waspadalah terhadap ragi. Apa itu ragi paman? Kemunafikan orang Farisi, kata Yesus. Lukas 12 nomor 1. Warning yang pertama. Warning yang kedua. Waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku, dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus atau akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini warning kedua. Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Yesus mau warning terus nih. Woi hati-hatilah. Siapa man? Hati-hati terhadap ragi, kemunafikan orang Farisi. Siapa man? Hati-hati supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Siapa man? Banyak warning yang dikeluarkan Yesus sebelum Yesus terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen. Nah, ada lagi. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Yesus ada di sini, atau Yesus ada di sana,
Pesan Yesus, jangan kau percaya. Ini warning ketiga. Sebab banyak mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini warning-warning Yesus semua. Matius 24, 23 nomor 23 dan nomor 24. Ini warning Yesus. Yesus selalu memperingatkan kepada muridnya, "Woi, hati-hati. Siap paman, woi waspada. Siap paman, nanti ada orang yang akan datang menyesatkan kamu. Siap paman." Nah, ini diterima, di copy, di save, diterima semua oleh murid-murid Yesus. Ketika di warning sama Yesus, hati-hati. Nah, setelah Yesus terangkat, setelah dia habis warning murid-muridnya ini, ada nggak yang bertemu dengan Yesus, Bang? Mengaku bertemu Yesus kali atau bertemu dengan Yesus? Entah itu di padang gurun atau di mana. Ada nggak, Bang? Kalau untuk pengakuan murid-murid Yesus itu, menurut saya gimana Bang ya? Kalau namanya udah murid Yesus, ya otomatis mereka bertemu, kan gitu. Terus? Dalam bentuk yang abang tanyakan ini, berjumpa sama Tuhan Yesus itu dalam topik apa, kan gitu Bang? Yang mengaku ini tadi. Sabar ya, ntar Bang ya. Paulus bukan murid Tuhan Yesus ya, hanya hamba. Oke. Setelah warning kepada murid, itu kan ada orang tuh yang datang, Bang. Dia mengaku bertemu dengan Yesus. Ingat nggak pertemuan seseorang itu dengan Yesus di padang gurun di Damsik? Waktu perjalanannya ke Damsik, dia bertemu dengan sosok yang katanya Yesus. Ingat nggak, Bang? Oh iya, ada. Ada kan? Di dalam kisah para pewarta nomor 9, kisah para pewarta 9 nomor 3 sampai 5, itu kan ada pengakuan. Ada orang, entah namanya siapa, dia mengaku bertemu dengan Yesus. Di situ ada yang mengaku, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ada pengakuan, ada yang bersuara mengatakan bahwa, "Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus kepada dia, "Siapakah engkau Tuhan?" Jawab lagi cahaya tadi itu, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Pertanyaan saya, Bang, ada nggak yang mengaku Yesus di sini nih waktu pertemuan Paulus dengan Yesus? Ada nggak, Bang? Yesus kan bilang dia akan memakai nama aku loh, dan mengatakan akulah Yesus, akulah Mesias. Ada, Bang? Nah, inilah yang kami curigai sebagai Yesus palsu. Kenapa saking kuatnya kecurigaan kami, Bang? Di dalam 2 Korintus 11 nomor 14, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang, menjadi cahaya terang. Itu dasar-dasar kami, Bang. Bang, yang saya maaf Bang ya, saya potong. Silakan, Bang. Yang saya kunci di sini tadi permasalahannya kan, pengajaran-pengajaran itu yang palsu. Kan itu tadi topik masalah Iya kita. betul, Bang. Makanya Yesus bilang Matius 7:20, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari pengajarannya lah kamu akan mengenal mereka."
Nah, itu sebentar kita masuk ke situ, Bang. Apa pengajaran Paulus, apa pengajaran Yesus? Kan sebentar kita uji, biar kita tahu sebenarnya yang palsu ini yang mana. Yang diajarkan Yesus atau yang diajarkan oleh Paulus? Yang mengaku bertemu dengan Yesus di Damsik. Gitu, Bang. Kalau kita cerita dari Alkitab, Bang. Sebelum ini, Bang. Anda percaya nggak Paulus ketemu Yesus? Percaya? Oke. Saya tunjukkan dalil. Anda percaya ketika Paulus bertemu dengan Yesus. Saya tunjukkan ayat, Bang ya. Izin, Bang ya. Nanti Abang baca sendiri. Nih. Di dalam Matius 24:23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, pesan Yesus apa, Bang? Jangan kamu percaya. Coba saya tanya ulang lagi, Bang operasional jalan. Percaya nggak Anda Paulus bertemu dengan Yesus? Oke, kalau dari kita Alkitab, Kalau saya, Bang Fandi Ahmad nih, saya terang-terangan sama Abang. Saya lebih mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Saya tidak akan percaya kepada Paulus. Ini pesan Yesus. Nanti jika aku Bang, sudah terangkat sebentar, ke Bang. Iya, Bang, silakan. sebentar saya jawab, Bang. Makanya saya bilang tadi, Bang, ini kan pengajaran-pengajaran ini atau isi dari Alkitab ini udah banyak di apa, Bang? Dirubah. Makanya ada itu di dalam Alkitab ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Abang paham nggak artinya perjanjian baru sama perjanjian lama itu? Ya, lanjut, Bang, lanjut. Nah, di dalam ini makanya saya mau terangkan, mau minta, karena abang udah memahami isi Alkitab ya. Dalam bentuk abang menjelaskan ini kan abang melalui Alkitab ini. Ya kan? Betul, Bang. Silakan, Bang. Nah, makanya saya jelaskan, abang ini membahas dalam perjanjian baru apa perjanjian lama. Perjanjian baru, Bang. Pesan-pesan Yesus aja, Bang. Makanya di dalam perjanjian baru itu, Bang, udah banyak dirubah isi-isi Alkitab, pengetahuan-pengetahuan dulu. Itu, Bang, yang sebenarnya. Sama, contohnya abang pernah nggak lihat film Tuhan Yesus itu bisa difilmkan? Iya, pernah, Bang. Nah, itu kan banyak itu versi-versinya, Bang. Sama seperti itu, Bang, di dalam Alkitab itu. Cuman bagi orang yang percaya mengikut kan gitu. Kita ini dalam pembahasan ini cuman yang jelaskan ya. Santai aja, Lekku. Santai aja. Dalam penjelasan kita istilahnya pergi ke ibadah kan gitu kan. Ntar dulu deh, gini aja, Le. Aku coba narasi, Le. Aku tanya. Tuh di mute dulu, Le. Di mute. Bising. Suara es krim. Ini kalau sudah selesai berisiknya di situ, Le. Buka mute. Kayaknya Le ini orang Batak ya, karena dia marganya tadi ada marga. Jadi di sini bisa kita lihat, Le. Sebenarnya yang lebih the true follower Jesus ini apakah kawan-kawan Muslim atau Kristen sendiri? Nah, bisa kita uji. Pertama, gimana menurut Laiku ini cara Yesus itu ibadah? Apakah Yesus itu masuk gereja? Dia beribadah, duduk di kursi nyanyi-nyanyi kayak gitu? Pernah nggak ada bocoran yang atau Laiku mungkin pernah baca di dalam Bible-nya? Kayak mana cara Yesus ini ibadah, siapa tadi di situ? Siapa nama marganya tadi apa, Le? Sitorus. Ya, Sitorus. Pernah nggak Yesus ini ibadah mirip-mirip kayak gereja begitu, masuk, datang, duduk di kursi nyanyi-nyanyi atau jingkrak-jingkrak? Pernah nggak kayak gitu Yesus ibadah?
Yang sepengetahuan Lai. Yesus itu ibadah ke bait Allah, ya ke Bait rumah. suci. Ya, oke. Caranya kayak mana? Dia tidur, Caranya dia telungkup Yesus duduk itu atau ibadah, Bang. Yesus itu ibadah memberi kalau dia itu gimana ya? Dia yang menerangkan sendiri bahwa dia adalah Mesias, orang yang percaya gitu. ya, kayak mana cara Yesus ibadah? Tahu nggak Yesus pernah sujud? Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepada Bapa. Itu lebih mirip siapa sih ibadah Yesus itu? Islam atau Kristen? Menurut Lai, lebih ke Islam atau ke Kristen ini apa yang Yesus peragakan selama ini? Yesus puasa. Umat Kristen ada nggak puasanya? Ada, Bang, tapi sebenarnya ada, Bang. Sebenarnya ada, tapi jarang Iya. dikerjakan, jarang dilakukan. Siapa yang lebih mengikuti Yesus? Tahu nggak kalau Yesus masih hidup sampai sekarang, Bang, operasional. Kalau disuruh memilih, Yesus, siapa man? Mau kau pilih yang mana? Rumah ibadah masjid atau gereja? Yesus akan lebih cenderung Nah. ke masjid. Kalau Abang buat perbandingan, kalau Abang buat perbandingan begitu, saya juga bisa mengasih perbandingan saya, kan gitu, Bang. Jadi kita nggak usah bawa ke situ. Oke, baik. Nah, gimana tadi? Tadi masih percaya bahwa Paulus itu ketemu Yesus, brother? Masih percaya lah, Iku? Gimana? Masih percaya Paulus ketemu Yesus? Yesus pesan tadi apa? Lai pilihlah sendiri. Lai mau percaya sama Yesus terkasih, tersayang, atau percaya kepada si nabi palsu atau penyesat itu. Oh, kalau saya, Bang Lai Usitorus, saya lebih percaya Yesus. Yesus bilang jangan percaya, siapa man? Oh, ku iyain. Siapa man? Aku percaya dirimu. Coba Abang bahas itu yang di atasnya, ayat yang di atasnya. Apa yang di atasnya, Bang? Yang mana? Ya itu tadi yang di atas. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup akan ada Tidak yang akan selamat. ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Nah, kayak Yesus itu dipersingkat, Bang. Makanya waktu disering itu, pada waktu itu jika orang berkata, lihatlah Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, ini kan karena singkatnya Yesus di bumi cuma 3 tahun kan? Yesus singkat di bumi, makanya dia itu banyak warning, banyak kasih peringatan untuk waspada. Di dalam Matius 23 nomor 4 tadi Yesus pesan juga, "Oi, waspada, woi. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Siapa man? Lukas 12:1, waspadalah terhadap ragi. Apa itu ragi? Kemunafikan orang Farisi. Siapa man? Jadi ketika murid-muridnya di warning, semua percaya. Oh, berarti kita harus hati-hati nih. Waspada kita. Siapa man? Nanti ada orang yang akan datang menyesatkan kita. Siapa man? Mereka pasti berjaga-jaga. Dan tidak mungkin mereka mempercayai orang-orang apalagi seperti Paulus ini yang mengaku Itu kan ketemu judulnya Yesus. ada, Bang. Itu kan judulnya ada, permulaan penderitaan, kan gitu kan? Bang, Yesus kan pesan nih. Enggak, Ini itu kan perikop. judulnya ada. Judulnya Ini kan LA ada. ini, Bang, ini LA Permulaan ini. penderitaan. Di dalam artinya itu, Bang, isi-isinya yang di dalam itu janganlah mengikutkan hal-hal yang di dalam isinya itu, Bang. Di dalam original teks, Bang, nggak ada ini, Bang. Perikop ini. Ini buatan Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Ini di original teks nggak ada ini. Hilang. Tahu nggak original teks Yunani?
Nah, pertanyaan saya kepada Bang operasional jalan like Usitorus ini, percaya nggak Paulus ketemu dengan Yesus tadi? Itu dulu dijawab. Percaya. Percaya. Pesan Yesus pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Yesus ada di sana, jangan kamu. Ya, coba yang di bawahnya sebab kan itu ada penjelasannya, Bang. Sebab Mesias, coba bacakan. Sebab Mesias palsu akan dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, Bang, itu Bang, penjelasan. halo host. Yuk. Baca dari ayat 1 sampai 22-nya, jangan sepotong-sepotong. Itu kan sepotong. Kenapa Coba saya baca enggak dari ayat 1. dari Kejadian sampai Wahyu aja Bang kau baca? Kisah para rasul. Itu kisah para rasul kisah para rasul 9 ayat 1 sampai 22 itu dibaca. Bacalah Bang. Coba baca. dengar ya, Kalau saya bisa baca ya. Dari, Dengar ya. ya, dari Dengar, Kejadian saya sampai baca. Wahyu aja Bang baca ya. Ya bukan Kejadian. Ini kan yang Abang tunjukkan itu kan kisah para rasul itu. Kisah Aman, para rasul Bang, baca, 9 Bang. ayat 1 sampai 22. Siap, Ya. saya kasih kesempatan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Nah, kalau Saulus itu menganiaya murid-murid Tuhan, murid Yesus, sama juga dia menganiaya Yesus. Itu Bang loh, dibaca Bang. dulu Ini sampai selesai Bang, jangan pertobakan dijelaskan. Baca satu dijelaskan, dibaca semua dulu Bang, silakan. Nah, Oke, saya baca ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia iman besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanan ke Damsyik, ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Ia ketakutan dan kedengaran olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, apakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa kau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang kau buat. Maka mengulah teman-temannya perjalanannya karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias menjawab, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus, bukan Yudas Iskariot ya, Yudas dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang-orang yang memanggil namamu. Nah,
Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memerintah namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadamu betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangan ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pilihan kekuatan pulihlah kekuatannya. Nah, itulah ketika Paulus bertobat. Sebelum Paulus bertobat, dia selalu menganiaya murid-murid Yesus. Itu Bang, jawabannya Bang. Jawaban apa, Bang? Ya, Abang kan Yang mengatakan, Anda bacakan tadi poinnya apa, Bang? Pertanyaan saya Abang kan coba Abang mengatakan baca Paulus tidak Matius. pernah. Iya, Abang baca Matius Ini 24 kan Abang 23 mengatakan deh. Paulus tidak pernah ketemu Yesus. Sedangkan di ayat Iya, ini Abang. Paulus ada ketemu Yesus. Abang baca deh Matius 24 23 deh, Bang. Baru Anda jelaskan kepada kami, coba. Itu kan dari Matius 24 itu sampailah ke sini. Inilah ini penjelasannya Bang, masalah Paulus ketemu sama Yesus. Yesus berpesan, mewanti-wanti murid-muridnya. Untuk apa, Bang? Tunggu bentar Bang. Lagi ini. Oke. Abang baca dari KPR 9 nomor 1 sampai 1000 pun gak akan berubah dalil itu, Bang. Tetap di situ menunjukkan itu adalah Yesus palsu. Makanya Yesus banyak yang palsu itu menyembah. yang mana? Nah, itu di KPR 9 nomor 5 tuh. Jadi poin dari abang itu apa? Coba gini deh, Yesus kan sebelum terangkat ke surga itu, Yesus itu sering mewanti-wanti muridnya. Wahai murid, waspadalah, siapa man? Hati-hatilah, siapa man? Yesus berpesan, Lukas 12 nomor 1. Wahai murid-murid, siapa man? Waspadalah terhadap ragi. Apa itu ragi, paman? Kemunafikan orang Farisi. Lalu masalahnya bagi abang apa? Yesus Di berpesan, nih bentar dulu, ini warning Yesus nih. Oke. Matius 24 nomor 4, Yesus warning lagi nih. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, siapa man? Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Iya, paman. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku, memakai nama Yesus, dan berkata, akulah Yesus, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa man? Matius 24:23, Margaret. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, ya paman, Mesias ada di sini, Yesus ada di sini, iya paman, atau Mesias ada di sana, iya paman, jangan kau percaya, Margaret. Masalahnya bagi abang apa di Ya, ayat oke. itu? Muncul pertanyaan, percaya nggak ketika Paulus bertemu dengan Yesus di Damsik? Percaya. Bolo, baca Matius 24:23 dong. Apa pesan Yesus? Kok nggak ikut kata Yesus? Itu pada saya dibaca di ayat lain. coba kau Ketemu lah Yesus sama. Coba dibaca, teman-teman Kristen, dua orang di atas ini. Coba dibaca pesan Yesus Matius 24:23, terus didalamin ayat itu. Coba dibaca, coba. Silakan. Yang sudah dibaca Baca abang aja, yang Bang. tadi. Itu kisah para rasul, kakak. Itu kisah para rasul yang saya Matius bacakan. 24:23, Yesus bilang, "Woi, murid, siapa man?" Pada waktu itu murid, ya paman, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, Yesus ada di sini, atau Mesias ada di sana, Yesus ada di sana. Yesus berpesan untuk jangan kau percaya, Margaret Herianto. Jangan Iya, kau iya, percaya, kata Yesus.
Iya bang. Lalu masalahnya sama Abang Fandi apa? Sekarang setelah Ini, Yesus Bang. terangkat, Tunggu, setelah Kak, Yesus Kak. sebentar Ini, Bang. dulu bang, jangan dibantah Yesus dong. Saya percaya loh perkataan Yesus ini. Makanya sampai kami sekarang percaya saya juga sama percaya. Yesus bang. Saya nggak percaya apa Kami yang percaya sama Yesus karena kami nggak percaya sama Kalau nabi palsu percaya itu Yesus, bang. Bang. Itu kan tentang Kalau nabi palsu. percaya Yesus. Ajaran nabi palsu itu bang. Anda mengajak mempercayai Paulus nggak? Kutanya sama Bang Irianto. Percaya nggak dia ketemu Yesus? Ya kami ya saya percaya, kan udah saya baca tadi. Saya percaya Paulus ketemu sama Yesus. Saya Kan sudah nggak saya baca percaya tadi bang. dari Kisah Para Rasul Pesan 9 ayat Yesus, 1 sampai Bang. 22. Alamak, kalian nggak baca ayatnya Itu ya? bang. Coba dibaca Iya, ini saya bang. baca bang. Itu bang, rujukannya itu bang tentang pengajaran nabi palsu itu bang. Di Yesaya, Yesaya 29 pasal 9 ayat 13. Di 2 Petrus ayat 2 Mana, Bang? Petrus 2 ayat 2 sampai ayat 4. Yeremia 3 ayat 2. Yeremia 23 ayat 15. Nah, itu dia semuanya bang tentang ajaran nabi palsu bang. Nah, kalau Nah, nggak percaya oke. kita buka Yesaya 29 ayat 9 sampai 13. Kita Sebentar buka dulu, itu sebentar bang. ya. Sebentar ya. Teman-teman Kristen coba disimak baik-baik Itu kali ini. itu bukan satu ayat itu aja bang. Kalau dirujukkan dari Yeremia Bang, ini 2 warning, plus 2 loh. ayat 4, Yeremia 3 ayat 2, situ semua dia bang. Ini warning loh. Mana kuat warning Yesus sendiri dengan perjanjian lama yang bukan dari Yesus? Mana kuat? Ya, Masalahnya perjanjian lama lah bang. Abang Fandi Perjanjian lama lah gimana? bang. Perjanjian lama yang kuat. Bermasalah Mana yang sama kuat? Abang Fandi di mana? Perkataan Yesus yang kuat atau perkataan perjanjian lama? Yesus dong. Sama semua itu bang. Perjanjian lama dengan perjanjian baru itu sama bang. Perjanjian lama dan Oke, perjanjian Bang. baru itu sama bang. Bang Karena yang Irianto, karena kita Bang ambil dari Manurung. perjanjian lama, baru timbul ke perjanjian Baik, baru baik, bang. baik. Kalau Yesus bilang jangan Nah, coba percaya Abang buka dulu. Paulus, sebentar. Kalau Yesus bilang jangan Ya, percaya Paulus, tahu. Anda masih mau mengikuti perkataan Yesus? Di situ nggak ada Yesus mengatakan tidak boleh percaya Paulus, nggak Tidak ada ada itu ayatnya. tertulis Bang Tidak Fandi, ada nggak ada tertulis itu, Bang. tertulis. Di KPR Nggak ada, 9 jangan dipelintir bang. ada nggak yang mengaku Yesus di situ? Di situ tidak ada mengatakan tidak boleh percaya sama Paulus, nggak ada bang. Ada nggak yang mengaku Yesus Cuma tentang di KPR pertobatan 9 nomor 5 tadi? Ada nggak? Ada tidak Di yang mana mengaku Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ada nggak yang mengaku? Ada tadi itu. Ada. Yesus sendiri yang mau ngomong itu. Yesus sendiri yang mau ngomong. Karena Yesus Paulus, bilang, karena Paulus waspada. menganiaya Sebentar, muridnya Bang. sama juga menganiaya Yesus. Itu Ya, bang. Bang, Kan udah saya Bang. baca tadi bang. Pelan-pelan bang, pelan-pelan. Aku mau membuat Iya. paham teman-teman Kristen nih. Makna Pelan-pelan. Yesus apa Bang? Makna Pelan-pelan Yesus. ya, pelan-pelan. Nah, setelah Yesus warning kan Yesus itu terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen, betul? Ya. Setelah Yesus terangkat, muncul ada satu sosok botak, bawa kitab, ahli Farisi, orang Farisi, ya kan? Nah, orang ini muncul, awalnya ini di penjahat dia ini. Tiba-tiba pura-pura baik. Cocok lah yang dibilang Jangan Yesus. dipelintir Bang. Masa pura-pura baik? Itu beda bang. Cocok lah yang dibilang Yesus, Matius 7:15, waspadalah terhadap Sama nabi-nabi pura-pura palsu. baik gitu. Bentar dulu bang, itu di situ kan dibilang sama Yesus, dia akan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Iya, itulah nabi Masalahnya palsu sama bang. Fandi apa? Jajar kami. Apa Pengajaran artinya? nabi palsu. Ya apa artinya itu? Orang munafik. Orang munafik itu contohnya. Dia awalnya Bang. jahat, tiba-tiba Bang, pura-pura baik. seperti ini bang ya, karena banyak pendeta-pendeta kami bang, mereka itu dulu mantan preman. Ketika mereka ketemu Tuhan Yesus, mereka bertobat dan menjadi pendeta. Seperti Paulus tadi itu bang, Bertobat. itu yang saya katakan bang, bertobat bang. Jangan berbuat dosa bukan hanya lagi. berpura-pura bertobat. Nah, Isi dan jangan berbuat dosa lagi orang bang. munafik tahu nggak? Orang munafik tahu nggak? Iya, orang munafik dengan bertobat itu beda bang. Orang munafik dengan bertobat itu Pura-pura beda bang. baik, pura-pura baik ternyata Beda. jahat. Nggak tertulis Makanya saya Bang bilang, Bang, pura-pura coba Abang baik di buka. situ. Maka bang, Dia menyamar buka itu seperti domba, Yesaya tetapi 29 ayat 9 sampai 13. dia adalah Buka aja serigala dulu yang bang, buas. Yesaya 9. Ini Apa- kok dilarikan perlu saya baca, pesan-pesan Bang? Yesus? Yesaya Sebentar, 9. sebentar. Bang, Irianto. jangan dipelintir, Sabar, itu sabar. pengajaran. Kenapa teman-teman Kristen melarikan warning-warning Yesus? Tak ada ditulis warning Bang. Kami tidak Jangan melarikan dipelintir. warning Yesus. Tidak ada.
Enggak ada, Bang. Kami percaya Nggak ada Tuhan Yesus, Bang. warning, Bang. Oke, Nggak ada sebenarnya warning, nggak teman-teman ada. Kristen Karena abang yang salah memahami. Oke, Yang sabar, salah sabar, memahami itu pelan-pelan. abang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Yesus kan pesan tadi nih, supaya jangan kita percaya. Saya, Fandi Ahmad, Muslim, saya percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Kata Ya, Yesus. kami lebih percaya Fandi juga, Bang. percaya. Iya, sabar, sabar. Oke? Saya percaya. Yesus bilang jangan percaya kepada Paulus, saya ikut Yesus. Sekarang teman-teman Kristen, kalau Yesus pesan jangan percaya kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, kalian percaya atau tidak? Itu kan kalau masih andai-andai. Oke, jadi kita klaim ya teman-teman Kristen ini lebih mempercayai Paulus daripada Yesus. Ya, kami percaya Paulus percaya Yesus, Nggak Bang. ada kami Karena Paulus itu membawa ajaran Tuhan Yesus, Bang, bukan membawa ajaran dia sendiri, Bang. Ketika dia Sekarang kita uji. jadi penjahat, dia Baik, kalau- belum percaya Tuhan Yesus, Bang. Kalau masih berkeras, mari kita uji sekarang pengajarannya ya. Karena teman-teman Kristen Maka ini saya bilang, Bang, sebentar, itu Bang, yang gantian diajarkan dong. tentang nabi palsu itu, Bang. Ini, Bang, saya bacakan, Bang, ya. Saya bacakan Gantian ayatnya, dong, Bang, ya. Bang Herianto Ya, gantian saya dong. bacakan dulu. Nah, Jangan abang kan kaku. berkeras bilang Coba Paulus Roma itu 14:9 palsu. teman-teman Kristen pernah baca nggak? Bang Siapa yang Fandi, menjadikan- ayatnya satu-satu dulu, Bang Fandi. Siapa yang menjadikan Beda itu, Bang. Itu beda, Bang. Jangan lari kemana-mana, Bang. Kita ke ini tadi siapa yang palsu. Kita jangan lari kemana-mana. Kita lari ke jangan kita ke cari topik. Kita ke pengajarannya. tentang nabi palsu Kan tadi, Yesus Bang. bilang Matius Kita tentang 7:20 nabi dari palsu, buahnya lah. Gantian ngomong dong. Yesus kan bilang dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7:20, betul? Itu buah-buah roh, Bang. 9 Kalau buah aja. roh. Baca perikopnya hal pengajaran sesat Matius 7:15 sampai 23. Framing terus ajaran Hai. sesat. Hal pengajaran sesat perikopnya di Matius 7:15 sampai 23. Apa sih? Bang, jangan framing. Oh lah. Waduh, bahaya teman-teman Kristen ini kalau kurang baca kayak gini. Gini, pertanyaan abang lah dulu. Apa ke pokok intinya? Jangan dulu pelintir-pelintir. Kebenaran sudah di tangan abang belum? Ya, nih, apa nih perikopnya nih, baca nih. Hal pengajaran sesat. Ini baca. Bang Herianto di mute dulu, itu ada suara anak kecil, nggak bisa Bang Herianto. Pertanyaan abang apa? Pertanyaan abang apa? Di dalam Matius 7. Abang kasih pertanyaan dulu. Abang kasih Ini pertanyaan yang loh, dari bagus-bagus. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka, pengajarannya loh. Ini kan Yesus pesan juga Buah nih. roh itu kan yang baik. Oh, buah roh pula, mana tulisannya lagi? Bang Fandi bikin pertanyaan yang bagus. Bang Herianto itu udah noise sekali, Bang. Coba diperhatikan deh. Jadi Bang Yesus Fandi, jangan bilang buah roh, nggak ada Jadi- tulisannya di sini buah roh, jangan ditambah-tambahin dong. itu Matius berapa? 7. Matius 7 nomor 20. Matius 7. 15 tadi Nomor kubacakan. Matius 7 nomor 20. Iya, abang kasih pertanyaan dulu. Itu kan Yesus sudah bilang dari buahnya kau akan kenal mereka. Ya, itu dari buah pengajarannya itu, Pohonnya Bang. siapa? Pengajarannya, Bang. Pohonnya siapa, Bang Fandi? Kakak Margaret, Ya, itu sebenarnya pohonnya- dari buah pengajaran. Pohonnya Dari buah Paulus pengajaran. lah. Kita udah tahu itu. Lalu Paulus itu seperti apa? Nah, coba kita baca ya dari Matius 7:15. Dari topiknya hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Baca. Siapa nabi palsu, Bang Fandi? Abang ke inti-intinya aja, jangan dipanjang-panjang.
Coba dibaca dulu ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Aduh, Dapatkah orang memetik Sudah tahu kami itu, Bang. Kami udah tahu sudah tuh, Bang. sudah tahu bang, dari SD udah dipelajari semua itu bang. Udah dipelajarin semua tuh, Bang, tentang nabi palsu, Bang. Abang kasih pertanyaan dong. Kalau orang Kristen, Bang, orang Kristen itu kalau tentang nabi palsu itu dari mereka sekolah minggu udah diajarkan tuh, Bang. Udah bang, dari kami Makanya lahir kalau udah abang baca mengatakan itu palsu, bang, itu pertanyaan. Oke. Abang Coba- harus coba kasih abang baca sasarannya. Yeremia Kasih aja. abang Bentar, sasarannya. Aku nggak ngomong, aku belum selesai ngomong, kalian potong terus. Jadi dari Kasih dulu buahnya, sasaran. sabar. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita akan tahu dia apa buahnya itu. Ini kita baca. Apa buahnya? Itu buah pengajarannya, Bang, namanya buah pengajaran dia. Ini Ajaran dia dia nggak yang benar, lagi Bang. diselidiki. Ini dia loh Kalau yang ada lagi- buah berarti ada pohonnya toh. Iya ada. Kalau ada buah berarti Iya. ada pohonnya. Ya pohonnya Paulus, buahnya Kristen. Kejahatan apa yang Paulus buat? Dia menyekutukan Tuhan, mengatakan Yesus Tuhan, Roma 14:9. Kan sudah bersaksi Barnabas. Barnabas kan sudah bersaksi kepada Paulus. Mereka Coba dibaca belajar tuh. bersama-sama selama setahun. Roma 14:9. Baca teman-teman ya, teman-teman Kristen. Sebab untuk itulah Yesus Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi apa, teman-teman? Supaya Yesus menjadi apa? Menjadi Tuhan. Kok lari ke situ topiknya, Bang? Pertanyaan Bang, Yang- pertanyaan Bang Fandi Dari apa? buahnya. Dari buahnya kau akan kenal mereka. Aduh, saudara. Nggak nyambung itu, Pertanyaan Bang. Bang Nggak Fandi nyambung ini ke situ, Bang. apa? Siapa Yesus Bang Apanya yang Fandi? gak nyambung? Matius 7:15-23 itu berbicara tentang nabi palsu, berbicara tentang pengajaran sesat yang dibawa oleh orang-orang yang gak jelas, yang botak, yang perjalanannya ke Damsik. Siapa orang yang nggak jelas itu Bang Fandi? Abang harus bilang yang nggak jelas ini, yang palsu ini harus disebut semua. Ini baca. Iya, Coba makanya saya teman-teman, bilang tadi, Bang, Kristen coba baca deh. coba baca buka di Yeremia, Bang. Yeremia Jangan lari ke tiga tempat pasal lain 1. dulu, Bang. Ini Yesus sendiri yang Ya, ngomong itu loh. dia, Bang. Itu tentang nabi palsu, Bang. Itu rujukan nabi palsu, Bang. Ah, takut abang bukanya kan. Abang takut bukanya Kok kan. lari kalian dari pengajaran Yesus? Enggak mau kan? Masalah Bang Nah, Fandi itu sama rujukan tentang Yesus nabi itu palsu, Bang. apa? Apa buahnya? Aku tanya sama teman. Apa Itu tentang nabi palsu, Bang. Kalau Yeremia 3 ayat 1 itu pengajaran nabi palsu, Bang. Oke. Pohon ini apa pengajarannya? Hanya ada yang menghasilkan buah. 9 buah roh, kasih, cinta kasih. Kok lari ke buah roh kau? Apa kau Margaret? Coba fokus Matius 7:15-23 itu perikopnya apa? Hal pengajaran sesat. Yang sesat siapa? Jangan lari dari situ. Ini kan pesan-pesan Yesus. Coba diperhatikan. Iya kutipan Yang kami tanya, abang itu sesat harus itu siapa? mencari kutipan inti toh Iya, ya Bang Inti. Kutipan. Sebenarnya yang dari awal, Abang Bang. kutip lah. Dari awal itu di Yeremia itu, dari Yeremia barulah kita buka ke tadi Yohanes tadi, terus ke kisah para rasul tadi. Itu tentang nabi palsu. Itu semuanya ada ayat-ayatnya, Bang. Kalau nggak salah itu 12 ayat, Bang. Di Yesaya, 2 Petrus, Yeremia. Nah, Gini loh Bang, terus Abang di Fandi. Yohanes. Abang kalau baca ayat Itu kutip ada dulu tentang satu nabi palsu, gitu Bang. loh. Iya, makanya Coba saya bilang ayatnya, tadi, Bang Pandi. buka dulu di Yeremia pasal 3 ayat 1. Begini aja, teman-teman Kristen yang di atas ini, yang di Kuman ini, coba bagaimana caranya kalian bisa meloloskan diri dari Matius 7:15-23. Coba silakan. Apa, Bang? Suara Abang kecil Meloloskan gitu. gimana? Apa tuh, Bang? Bagaimana cara kalian meloloskan diri dari Matius 7:15-23? Coba bagaimana caranya kalian meloloskan diri? Ya, kami tidak Meloloskan, percaya emang sama kami nabi di palsu, penjara. Bang. Ajaran palsu, Bang. Emang kami di penjara. Matius berapa lagi tadi? Kami, Matius 7:15-23. kami tidak percaya ini cara meloloskannya. Melolos. Matius 7 itu. Ayat berapa? 15-23. Bagaimana cara orang Kristen itu lolos dari ayat itu? Silakan. Emang kami di penjara. Emang Itu, kami di Kakak. penjara Itu, Kakak. pengajaran itu tentang nabi sesat. palsu itu, Kakak.
enggak abang ini Kita tidak dibilangnya percaya bagaimana dengan pengajaran bagaimana sesat. iya bagaimana kalian lolos dari ayat ini katanya kan emangnya kami dipenjara oleh ayat ini. Coba ganda si Tumeang ini Kristen atau Muslim? Ucok, Kristen atau Muslim? Nah, Ucok, di sini Kristen atau Muslim? Buka mic-nya, ngomong. Yang Kristen Siapa itu nabi palsu Bang Fandi? Nah inilah dibaca, makanya bagaimana caranya Kristen ini meloloskan diri dari Matius 15 hal pengajaran sesat perikopnya sampai 23. Coba jelaskan kepada saya. Ya Tuhan, ke abang ngasih pertanyaan berarti kunci jawabannya sudah ada sama abang. Siapa nabi palsu Bang Fandi? Abang pernah SD Ya, itu SMP dibalik SMA? lagi tanyanya. Abang guru, abang kasihlah soal kan pas kita ujian kan kunci jawabannya kan udah ada sama abang gitu loh. Oke. Jangan pelintir muter nggak selesai kita sampai malam. Kita Matius, mau kerja. Baik. Matius 7:20. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Melakukan kehendak Bapa di sorga. Oke? Pertanyaan saya kepada Kristen, apakah ada kehendak Bapa di sorga untuk menyembah Yesus, untuk menuhankan Yesus? Jawab. Yesus itu memang Tuhan, nggak perlu dituhankan, Bang. Saya ulang, apakah kehendak Bapa di sorga ada tertulis di dalam kitab suci teman-teman Kristen? Woi, sembah Yesus ya, tuhankan dia. Ada enggak? Pertanyaannya nggak masuk akal, Bang. Baik, kita hatuha ya. Yang bagus lah ngasih pertanyaan, Bang. Saya ulang. Di sini kan di dalam Matius 7:21 ini ada perkataan Yesus ini, kehendak Bapa di sorga, yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, neraka kekal. Gini ya Bang, pertanyaan abang gini, sudahkah Margaret melakukan kehendak Bapa di surga? Bilanglah. Oke, apa kehendak Bapa di sorga sehingga kita bisa masuk surga? Bertobat. Saya sudah bertobat Bang Fandi. Jadi saya sudah melakukan kehendak Bapa di surga. Enggak pakai ayat ya. Coba di dalam Yohanes 17:3 Margaret dibaca. Itu kehendak Bapa di surga loh. Hidup yang kekal itu kan kita masuk ke surga, kekal kita di surga. Yohanes 17. Ya, Yohanes 17:3 coba dibuka. Naikkan yang lain. Takut mereka. Apa pertanyaan Bang Fandi di Yohanes 17? Nomor 3, Yesus bilang, kalau mau hidup yang kekal, gimana caranya? Mengenal Yesus. Sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Mengenal Yesus Bapa. Pembohong orang ini. Kami punya doa yang diajarkan Yesus Bapa kami. Baca dulu Yohanes di surga. 17:3. Baca dulu Yohanes 17:3 coba baca dulu. Pertanyaannya apa? Udah banyak membaca Jujur itu lah kau, jujur. Udah 100 kali membacanya. Pertanyaannya kutip dulu pertanyaan abang. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal Margareta. Bahwa Margareta mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa tuh Margareta? Bapa. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Bapa. Pertanyaan Yesus saya itu Bapa. malam ajang hati kita. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saya ulang. Yesus bilang satu-satunya Tuhan yang benar siapa di situ tadi? Bapa. Yesus mengaku di situ sebagai apa? Bapa itu Tuhan Yesus.
Umpamanya abang dilahirkan dulu Januari, dalilnya, nama abang Januari. Margareta. Abang dilahirkan Coba Februari, jujur mana? lah. Tahu nggak arti Yesus apa? Juru Coba aku tanya selamat. samamu, di dalam Yohanes 17:3, Yesus itu mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Jawab. Aku dan Bapa adalah satu. Saya ulang. Di dalam Yohanes 17:3, Yesus ini mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Sebelum Yesus turun ke dunia, Yesus itu adalah Bapa. Saya ulang lagi. Di dalam Yohanes 17:3, Yesus ini mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Bapa dia, Tuhan dia. Coba. Inilah yang dibilang Al-Qur'an, yang dikatakan Al-Qur'an. Yesus ini Bapa, Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Abang ini apa? Yohanes Abang 17. iya, dibaca, abang Kristen apa enggak? dibaca deh. Hah? Coba, kayaknya belum baca kutanya, dia. yang kutanya, abang ini Kristen. Udah 1000 kali ku baca. Kalau 1000 kali dibaca, Orang Islam di itu situ- kan mempelintir-pelintir ayat. Malah ilat, nggak terbalik. Iya, comot ayat. Nanti diambil ayat ini dari ustadz ini. Ulang ya. Abang Saya Kristen apa enggak? Kutanya dulu, abang Kristen apa enggak? Saya Muslim, saya Islam. Saya Ya udah, ya berarti abang nggak ngerti apa-apa. Oke. Yohanes 17:3, Yesus bilang, Margareta, iya paman, satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapak loh. Enggak, Yesus kau yang Tuhan. Coba. Lucu enggak? Saya ulang. Kutanya dulu Yesus ya, bilang, kutanya dulu abang, Yesus itu siapa? manusia. Nggak tahu. Kasihan banget. Apa arti nama Yesus? Apa nama arti Fandi? Nama arti Fandi apa? Nama Nama itu arti nggak Fandi ada apa? arti, deh. Pas Fandi dilahirkan itu peristiwanya karena kenapa? Jangan kemana-mana. Makanya Coba. dibuat nama Fandi. Makanya dibuat nama Yohanes Fandi 17. itu peristiwanya apa? Oke, Yohanes 17:3 ini Yesus mengaku Tuhan atau bukan Tuhan, itu aja sih, gampang. Arti nama Yesus itu ketahui dulu, baru dapat ini kesimpulannya. Ada nggak Kristen yang lebih Gini, kompeten? dari- tunggu dulu. Arti nama Fandi, pas Fandi lahir, peristiwa apa yang dilakukan Ibu Fandi Apakah sehingga ada- Fandi dibuat nama Fandi? Apakah ada Kristen? Umpamanya aku lahir bulan Januari, dibuat namaku Januari, lahir bulan November, dibikin namaku Nova, begitu. Ini Yesus lahir, ini artinya juru selamat. Yesua artinya juru selamat karena dia juru selamat, yaitu Bapa. Oke, kembali lagi ya. Saya tidak mau kemana-mana. Kata Yesus, kalau mau hidup kekal, mau masuk surga, mengikuti kehendak Bapa itu, mengenal Bapa itu Bapa itu diri dia, Bapa itu diri dia. Kesian kan teman-teman? Sebelum dia jadi Yesus, dia Bapa. Coba teman-teman perhatikan. Sebelum Yesus itu turun ke dunia, dia itu Bapa. Inilah dibilang kenapa Bapa. Kristen ini pembantah Yesus. Inilah dibilang. Udah selesai ya. Sebelum Yesus turun ke dunia, dia Bapa. Coba tengok. Oke. Dadah, aku turun dulu. Lah, kok ketawa? Kan selesai. Iya, makasih ya. Sebelum Ya. Tuhan Yesus berinkarnasi, dia itu Bapa. Bapa kami yang di surga. Udah, cukup turun aja. Ada lagi yang kompeten? Coba kita naikkan satu-satu ya. Ada lagi yang kompeten? Halo. Ucok. Iya, selamat Pagi. siang Bang Ucok. Silakan Bang Ucok. Bagaimana cara Kristen meloloskan diri dari siang. Matius Aku 7, tadi 15 sampai kompeten, 23? Silakan Bang. Nah, sebelum ku jawab, ku tanya dulu, menurut Bang Fandi siapa yang nabi palsu? Bentar akan ke situ Bang. Silakan diloloskan diri dulu teman-teman Kristen dari. Menurut Anda dulu, Nah, mari kita uji kalau siapa gitu ya. yang kau rujuk nabi palsu dalam Oke, baik. Mari kita uji. Oke.
Siapa nabi palsu? Baik, ini bagus teman-teman ya. Tepuk tangan. Bentar ya, aku bukakan dalilnya. Pertama kita harus membaca warning Yesus, peringatan Yesus. Apa peringatan Yesus? Matius 24 nomor 4. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dengan memakai nama Yesus, dan berkata, akulah Mesias atau akulah Yesus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke, sampai situ ya Bang. Ini warning pertama. Oke, sampai situ dulu, jangan kita tambahkan dulu. Ini Coba Abang warning. dengarkan, memangnya dengar, ada manusia lain yang mengaku bahwa saya adalah Yesus. Udah, saya lanjut Bang ya. Tunggu dulu, jawab dulu itu pertanyaanku. Gimana Bang? Menurut Anda, apakah ada manusia yang mengaku bahwa dia adalah Mesias selain Yesus? Nggak ada Bang, nggak ada. Ya udah. Berarti ayat itu belum kena, belum kau dapatkan dan kami juga belum dapatkan. Belum. Kita uji Bang ya. Hanya Yesus yang Mesias. Iya, kita uji. Jadi Yesus bilang kan, hati-hati, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, karena nanti ada yang akan datang dengan memakai namaku, kata Yesus. Nanti. Tapi Setelah sekarang kan Yesus belum ada datang. yang pakai, yang mengaku nama Mesias. Nggak tadi ada kan. Bang, tenang Bang. Ada tuh. Makanya kita uji Beberapa Bang. di tahun Indonesia tuh ada yang ngaku Mesias. Palsu Ya, sabar itu. Bang ya. Sabar, pelan-pelan Bang. Kita uji Bang. Lia Eden. Iya, sabar Bang, sabar. Nah, setelah Yesus terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen, ada nggak yang pernah mengaku Yesus atau bertemu dengan Yesus Bang? Ada nggak? Oh, kalau pertemuan dengan Yesus ada. Ya, siapa tuh Bang? Coba kau buka Matius Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Bukankah Paulus yang bertemu dengan Yesus di Damsik? Coba kau buka dulu. Kalau aku bilang kau nggak turuti, kalau kau bilang mau kuturuti, gitu diskusi ini. Dalam perjalanannya ke Damsik, ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, siapa man? Mengapa engkau menganiaya aku? Kata Yesus. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini orang. Kita kan saling menghargai ya. Aku juga ngomong sama abang kan dengan sopan santun dan tidak menjustis apa-apa. Tolonglah umat-umat Muslim, kita berbicara juga santun ya, biar kelihatan akhlak kita ya. Baik. Gitu Udah ya. tahu ada yang Juga, bertemu, kalau aku ada. min- Baik, oke Bang. Kalau aku Sorry ya, minta, saya minta maaf Bang ya. kalau aku minta Saya lanjut Bang ya, boleh? buka, kalau bisa bolehkah aku minta kau buka Yohanes 20 ayat 27 sampai Baik, saya 29. bantu bukakan. Yohanes berapa Bang? 27 Aduh, tunjuk data pun masih keliru-keliru. Saya bantu Bang ya. Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Kalau supaya nggak nge-lag, abang bisa bacakan ke aku. Itu pertemuan murid Yesus dengan Tuhan Yesus setelah ia Udah sering ku baca Bang. bangkit. Yang Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Coba Allah. bacakanlah dulu. Udah Bang, udah sering ku bahas ini. Nanti kita akan ke sini. Bacakan dulu dari 27. Bang, tidak Tunggu tergenap dulu, bisa apa yang Abang saya bacakan? sampaikan tadi Bang. Saya kan sampaikan pesan Yesus tadi nih. Nggak bisa, Abang ini bacakan. tema lain lagi. Bisa abang bacakan? Bisa Bang, Enggak, bisa. biar ke situ. Saya tidak nanti mau kita. jadi babu Coba Bang, abang nggak mau jadi bacakan. budak. Udah saya sudah bacakan Yohanes 20:28. Thomas menjawab, ya Tuhan. Teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen yang ada di bawah, coba dibuka, diperiksa. Itu Udah sering dibahas Artinya Bang. Ini materi gimana? saya, tenang Bang. Abang baca sendiri, coba aja Abang baca sendiri. Jangan abang nggak memperburuk usah orang mencak-mencak, biasa aja supaya ada akhlak, kelihatan lari. ada akhlak. Kok lari kau dari Matius? Kok lari? Enggak, jangan marah-marah, jangan kepanasan. Ini hari Minggu loh, nggak usah marah.
Siapa yang Santai marah? aja, ada akhlak Kita ini kelihatan. santai bang. Cuma anda lari Kalau ke yang abang lain. mencak-mencak, kelihatan nggak ada akhlaknya. Ini Yohanes 20:28 ini lompat. Hanya mau dengar. Tahu nggak apa warning Yesus? Oke, baiklah. Kalau memang maunya kita bahas ya. Kita satu-satu ya. Baik. Saya ikut anda sekarang ini. Saya ikut kita anda. bahas lah itu. Sebentar habis kita bahas Ya. ini kita kembali. Saya baca dari 27 aja ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Ya. Thomas, taruhlah jarimu di sini, siap Paman, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi Thomas, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Gitu kan? Nah, terus Oke. yang 30? Oke. Jadi menurut teman-teman 29. kata Yesus kepadanya, karena 29 engkau bilang apa? Yesus maka engkau jawabnya percaya, apa? berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya bertanya kepada abang sekarang. Menurut abang, Nah. ketika Saya mau bertanya, lanjut dong. Aku Saya yang bertanya nanya dong. lagi. Karena itu aku mau nanya ke abang. Iyalah, kan masih baru abang bacakan. saya mau tanggapi Belum ayat kutanyakan basi ini. ke abang Saya mau bagaimana. tanggapi dalil basi ini. Saya tanggapi dulu boleh? Enggak, aku tanya, kira-kira Yesus marah nggak disebut ya Tuhanku dan Allahku? Kenapa Yesus Ya, harus tolak. marah? Bukan kepada dia ditujukan ini, Bang. Kenapa Yesus harus marah? Ini kepada Bapa di sorga. Itu dua orang yang berbicara lah. Iya, Itu Bang dua tahu. orang Bang. yang berkomunikasi. Nggak ada Iya, orang ini ketiga bukan itu. kepada Yesus nih dia sampaikan, ya Tuhan. Thomas ini kaget di sini. Itu siapa lagi orang itu, mereka berdua yang ngobrol kok? Kau ngobrol sama aku, mana aku ngobrol sama Ya orang? udah, oke, menurut teman Kristen Apakah Yesus kenapa ada Yesus marah? Jangan kau sebut, jangan kau sebut aku Tuhan ya, jangan kau sebut aku Allahku ya. Allahku adalah Bapakku, Tuhanku adalah Bapakku. Kan nggak gitu jawab Yesus. Silakan, Abang narasi dulu. Berbahagialah, berbahagialah kamu. Gitu ya bahasanya Yesus. Apakah itu tidak mengiyakan dalam sebuah percakapan bahwa yang dibilang Thomas diakui Yesus? Oke, sudah. Saya lagi boleh? Sudah, Oke. boleh. Pertama, teman-teman, saya mau tunjukin, aduh salah pula. Saya mau tunjukin Jawab dulu yang itu, kok tunjukin yang lain lagi? Gak ada akhlak orang ini memang. Bapak kau ahlak. Akhlakmu di mana? Saya mau Tanya, tanggapin. nggak kau Boleh nggak jawab, saya kau lari tanggapin? kemana? Saya mau tanggapin ini kan Thomas. Boleh tanggapi, tapi jawab dulu yang itu. Apakah Yesus dengan jawaban itu Yesus menolak bahwa dipanggil Tuhan dan Tidak, Allah? Yesus tidak menolak karena bukan tertuju kepada dia. Ngapain dia tolak karena bukan kepada dia? Itu kepada Bapa. Aku bantu nih, aku Ulang, ajarkan. aku ya. Berarti Yesus tidak menolak dipanggil Tuhan dan Enggak, Allah karena ya? bukan dia. Dia tahu, oh bukan saya nih kepada Bapa di surga. Makanya nggak nolak dia. Lo gimana kalau bukan dia, dia komplain? Ya udah, itu Kalau keimanan bukan dia, teman-teman komplain dia, Bang. Kristen. Ya, oke. Itu keimanan teman-teman Loh. Kristen ya. Lo justru yang harus mengimani Kristen itu memang harus kita, bukan abang. Abang nggak perlu Boleh mengimani Kristen. Anda sekarang ganti. Kita yang mengimani. Ya, kita gantian, Anda diam sekarang boleh. Bikin pernyataan dulu bahwa Anda mengaku Tuhan Yesus tidak menolak. Tidak ditanggapi sebagai dulu, Tuhan dan Bang. Allah. Ini saya harus tanggapi dulu barang ini supaya jangan tersesat orang-orang Kristen menganggap Thomas itu mengatakan Yesus itu Tuhan Allah. Jangan tersesat gitu Kita loh. nggak akan tersesat. Kita nggak tersesat. Dalam konteks tadi, pembacaan tadi, apakah abang menerima bahwa benar Yesus tidak menolak dipanggil Tuhan dan Allah? Yesus nggak nolak karena bukan dia yang dituju. Itu gampang kali jawabannya. Emang dituju kemana orang Ke berdua Bapak orang ini loh, ngobrol Bapak kok? Tuhan langit dan bumi kata Yesus nih. Ke Bapak siapa? Bapaknya Yesus, Tuhan Bapaknya Yesus. di mana? Nah, oke. Makanya diam. Kan mereka berdua yang ngobrol. Gimana sih? Ya lu udah, bahas- saya jawab ya, boleh ya. Anda diam, Anda mute. Saya ikuti Anda lagi tadi di Yohanes 20:28, tapi Anda diam dulu. Pertama, Yesus di dalam Matius 11:25 berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi." Siapa Tuhan langit dan bumi? Bapa. Lanjut. Ada 3 dalil yang mau kutunjukin. Nih. Yohanes 17:3 kata Yesus, hidup yang kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, the only true God. Siapa yang dimaksud Yesus? Bapak. Yang ketiga, Lukas 4:8
Ini pengajaran Yesus nih semua. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sembah siapa? Bapak. Betul? Selesaikan pembicaraan abang Gerati yang ngomong, abang diam juga. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, hoi murid, siap paman? Bapak itu Tuhan langit dan bumi loh, siap paman? Satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapak loh, siap paman? Lukas 4:8, engkau harus menyembah Bapak, siap paman? Sampai nggak kepada murid-muridnya? Termasuk Thomas. Sampai nggak yang diajarkan Yesus nih? Udah selesai? Belum bang, aku tanya. Jawab Udah dulu terus selesai, aku Bang. lanjutkan. Udah. Sampai nggak kepada Sampai. murid-murid Yesus termasuk si Thomas bahwa yang Tuhan itu Bapa, Tuhan langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa dan yang harus disembah itu adalah Bapa di dalam Lukas 4 nomor 8. Sampai nggak kepada murid Yesus? Oke, sampai. Ya. Karena Yesus bilang segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Sebentar, Bang. Clear? Sabar, Bang, belum selesai. Halo? Di dalam Yohanes 17:8, Yesus bilang, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah ku sampaikan kepada mereka. Berarti sampai kepada murid-murid Yesus, termasuk Thomas. Yang Tuhan Bapa, Tuhan langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang benar Bapa, Lukas 4:8, sembahlah Bapa. Bagaimana mungkin Thomas bisa salah mengatakan Yesus itu Tuhan Allah? Kalau pengajaran Yesus sudah sampai kepada murid-muridnya. Seon itukah murid Yesus yang bernama Thomas ini? Nggak ada otak dia, rupanya. Apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya termasuk Thomas, otomatis sampai kepada Thomas. Nggak mungkin Thomas ini on sangat. Habis diajarin kemarin, woi Thomas, sini kau, siap paman? Bapak Tuhan langit dan bumi, siap paman? Simpan dalam otakmu, siap. Satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapak, siap paman? Simpan dalam otakmu, siap. Lukas 4:8, sembahlah Bapak. Simpan di dalam otak, kepala otak kau itu. Siap paman, aku simpan. Sebagai Thomas simpan di kepala otaknya bahwa semua itu yang diajarkan Yesus yang Tuhan itu Bapak. Tiba-tiba Thomas salah mengatakan Yesus Tuhan Allah. Nggak gila itu. Masa seon itu Thomas? Silakan Bang ditanggapi. Oke, makasih Bang. Jadi gini ya, abang sendiri yang mementahkan omongan abang. Karena begini, abang bilang seon itukah Thomas sampai mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Allahku? Justru karena dia tidak on, makanya dia sebutkan dan Yesus tidak marah. Kalau Thomas ngaku, kan Thomas Yesus bilang, kau salah Thomas, aku adalah nabi, bukan Tuhan dan Allahmu. Clear itu nanti di Alkitab. Tapi abang sendiri yang menceritakan bahwa Thomas tidak on dan mereka berdua berkomunikasi. Tidak ada orang ketiga. Ayat Yohanes ke-20, 27 sampai 29 itu kita refleksikan ke belakang di mana kitab Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Tidak ada yang lahir manusia di dunia ini selama masa hidup dan sejarahnya dilahirkan dari Yesus. Kayaknya lompat dari. Jangan potong. Aku nggak mau dipotong karena kau ngomong nggak terlalu jauh larinya lompat saya potong. Itu akhlak pembahasan. kita harus kita tunjukkan. Yohanes ini 1:1 dan berdiskusi, Yohanes Bang. 14. Anda diam. Jangan. Kalau sekarang Anda diam, saya potong. Kalau terlalu jauh lompat. Coba fokus, Bang. Apa yang Anda bisa bantah dari narasi saya? Kalau Thomas nggak on, nggak mungkin dia sebut Yesus itu Tuhan Allah. Ini satu fakta akademisnya. Oke? Nggak mungkin. Berarti siapa dong yang salah nih? Yang salah tafsir atau salah arti? Ya, kita lihat aja. Kalau teman-teman Kristen mengklaim Thomas itu nggak on, berarti Kristen yang salah tafsir, yang salah paham. Berarti teman-teman Kristen yang keliru. Menganggap Thomas berkata kepada Yesus bahwa Yesus itu Tuhan Allah. Itu konklusinya, itu kesimpulannya, itu.
Gitu, brother. Sekarang setelah kita membahas Yohanes 20:28, saya mau kembali ke dalil yang tadi di Matius 24 nomor 4 sampai 5, terus Matius 24 nomor 23. Saya mau fokus kembali ke dalil tadi. Jangan kemana-mana. Bagaimana Bang Ucok? Monitor Bang Ucok. Silakan dibuka mikrofonnya. Bang Ucok? Sepertinya ada yang nggak sopan di Komal ini. Iya ada Bang di Kita bawah. berdiskusi nggak kayak gini, Bang. Harusnya kita saling menghormati, saling menghargai ya. Abang ngomong saya nggak mencak-mencak, saya nggak bantah. Meskipun abang hina iman kami. Oke, silakan Bang. Tapi kalau bisa Tapi kok kalau saya ngomong mau abang potong aja. Ini menunjukkan akhlak kita loh. ya silakan, Malu silakan. kita Nggak sebenarnya. usah memperingatkan saya Bang. Anda dialog aja. Kalau memang Ya saya mampu. harus peringatkan Anda mungkin jauh lebih mudah dari saya. Begini Bang Ucok, izin Dan saya patut mau coba mengingatkan. kita tiktokan ya. Izin kita tiktokan kalau bisa, karena ini berbicara Yohanes 20:28 ini sangat berbahaya. Mesti ada yang keliru. Kristen atau Thomas? Kan ada dua tersangka di sini. Mesti ada Bagaimana yang kalian mau bilang kitab itu Thomas itu keliru? Ini kitab kita punya sejarah, kita punya catatan ribuan tahun yang lalu, 60.000 catatan kita, Bang. Kalau Thomas nggak keliru Bang. Kalau Anda bilang keliru, 60.000 ini keliru, Bang. Kalau Thomas nggak Beda, keliru, mohon maaf ya. ya. Menurut Maaf anda, ya. menurut Anda Bang Al-Quranmu Ucok, cuma punya 2 catatan dan kalian percaya kami punya 60.000, Bang. Bang Ucok, menurut Bang Ucok, Thomas ini keliru nggak? Tidak. Oke. Dan Thomas Tuhan, tidak keliru. kalau Thomas keliru, Tuhan bantah. Tuhan Yesus Sebentar, bantah Bang. setelah itu di ayat 329 saya nya. tahu. Enggak dibantahnya. Kalau Thomas tidak keliru, berarti Kristen yang keliru. Kita nggak keliru, kita yakini, Bang, bahwa Tuhan Yesus tidak membantah atau memarahi Thomas, menegur Thomas. Thomas, kau salah. Ya, itu Akulah nabimu, gitu ya. pandangan Tuhan pertama. Yesus bilang berbahagialah. Udah Bang. Oke. Itu pandangan pertama. Karena yakin dia bahwa itu Tuhan dan Allahku. Enggak, kita ambil dua persepsi Bang. Persepsi pertama, Yesus enggak bantah karena dia Tuhan. Oke? Saya ikut Abang ya. Saya nggak mau berpersepsi, Bang. Ini kitab suci yang mengatakan. Yesus enggak 28 bantah karena dan memang dia 29 Tuhan. mengatakan. Yang kedua, Anda harus ikut juga Bang. Standar kedua. Ini kan kita pakai 2 standar nih. Standar kedua, siapa? Ini standar kedua Bang. Standar Ini kan siapa kita dulu? uji secara akademis Bang. Standar kedua, Yesus tidak membantah Thomas karena bukan tertuju kepada Yesus ya Tuhan Allah itu, tapi Ke kepada Bapa. siapa? Orang dia pegang kok tangan Yesus. Dasar saya Bang Dia ada. kan memegang. Dia Tadi kan dasar saya memegang yang saya tunjukkan Bang, paku, Yohanes paku dan 17:3. lambung. Bang, Lukas 48, Yohanes 17:3, Matius 11:25. Itu dasar saya mengatakan kenapa Yesus enggak membantah karena bukan tertuju Loh, kepada ini dia. abang ini yang lari nih, Bang. Ini dasar Abang saya lari. loh. Ini abang lari. Cerita Lukas itu ketika Yesus masih hidup berkelana di dunia untuk mengajarkan Injil. Tapi Kepada ketika Yesus murid-muridnya. sudah meninggal dan dia bangkit, itu pertemuan terakhir dengan Thomas untuk menyampaikan bahwa saya adalah Allah dan Tuhan. Alamak Jang. Catat ini. Baik, abang catat dulu bahwa yang abang baca Lukas dan lain-lain itu ketika Yesus masih mengajarkan Injil. Iya, mengajar Banyak yang kepada dia murid-muridnya sampaikan, kan, tetapi ketika Yesus kepada bangkit, murid-muridnya termasuk Thomas kan, setelah betul kan? meninggal, Bang Ucok dengar mati. dulu Bang. Kepada murid-muridnya Betul, termasuk Thomas tetapi kan? diakui setelah ia. Bang Ucok, Ini satu yang aku mau bilang ya. Bang Ucok, Aku dengarkan. mau bilang Bang tolong. Ucok mendengarkan juga Bang. Kalau nggak mendengarkan saya mute aja Bang. Bang Ucok dengarkan baik-baik Bang. Anda sudah mendukung statement saya mengatakan bahwa itu ketika Yesus masih hidup dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Saya setuju Bang, malah saya senang. Memang Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya, termasuk si otak Thomas ini masuk ini, otak Thomas. Diajarkan kepada murid-muridnya, "Oh murid, siap paman, Tuhan langit dan bumi itu Bapa loh." Oke, di save sama murid-murid Yesus termasuk Thomas. Lukas 48, sembahlah Bapa loh. Bapa yang disembah loh. Siap paman, siap Tuhan, kata murid-muridnya. Di dalam Yohanes 17:3, satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa loh. Nggak mungkin murid-murid ini on Bang mengatakan Yesus lah yang Tuhan yang nggak mungkin.
Mesti ada kekeliruan di antara kedua belah pihak, entah itu Thomas atau Kristen. Kalau menurut pandangan saya, ini yang keliru Kristen. Karena tidak paham apa maksud Thomas. Thomas mengatakan Tuhan Allah kepada Bapa, Kristen maunya kepada Yesus, kan koplak. Sekarang karena dua persepsi kita tidak temukan titik temunya, Anda juga mengatakan berkeras bahwa Thomas mengatakan kepada Yesus, entah dari sisi iman ya, walaupun dari sisi iman Anda gunakan itu nggak apa-apa. Sekarang saya mau kembali Bang, saya tidak mau bahas Yohanes 20:28 kalau Anda masih berkeras. Saya mau kembali, karena sudah seakademis mungkin saya buat ini kepada Bang Uco. Kita kembali di dalam Matius 24:23 tadi. Jangan lari dari sini Bang, ini warning-warning Yesus nih. Kita akan membahas siapa yang palsu-palsu ini. Gimana Bang Uco? Nah, aku ngomong ya, abang kalau udah selesai ngomong kasih tahu biar aku ngomong. Oke, gini loh bang, di Kristen itu sia-sia iman kita kalau tidak terjadi kematian dan kebangkitan Yesus. Sia-sia, sia-sia nggak ada arti kita bang. Justru karena Yesus mati lalu mengalahkan maut dan dia bangkit, iman kita percaya. Nah ini peristiwa pertemuan Thomas yang awalnya tidak percaya karena orang bilang Yesus telah bangkit, dia tidak percaya. Dia harus bertemu. Dan dia bertemu dan dengan Yesus, Yesus bilang taruh tanganmu di lubang paku ini dan di lambungku ini supaya kau percaya. Ketika dia taruh dan dia yakin bahwa Yesus bangkit, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Yesus bilang berbahagialah. Ya. Itu statement yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, di mana Yohanes pertama ayat 1 bilang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini yang kami yakini bang. Kalau Yesus nggak bangkit sia-sia bang, kami muslim semua bang. Udah bang? Tapi Yesus bangkit, dia hidup dan dia akan kembali untuk abang dan saya. Abang harus percaya itu. Satu saat abang akan ditanyakan. Udah bang? Kenapa kau tidak percaya? Orang lain mendengar percaya, kok kau tidak? Udah bang? Ini Thomas tuh harus melihat dulu baru percaya. Belum bang. Aku belum bilang begini. Intinya bahwa itu iman kami. Gak kupaksakan abang percaya. Dan kuharap juga abang kita jalan masing-masing lah. Kalau mau diskusi untuk menambahkan ilmu tapi tidak menggoyahkan iman ya. Abang pun bicara apa tentang Nabi Muhammad, saya tidak menggoyahkan iman saya. Udah. Begitupun saya rasa seperti itu. Aku sejuk kalau berbicara dengan koma lain seperti Bang Ton. Oke, Kita saya ngobrol enak gitu. saya Saling boleh menghargai, tanggapi. menghormati. Silahkan Bang. Jadi komal-komal diskusi lintas agama ini, teman-teman di tap-tap layar sampai 100k ya, biar kuat komalnya. Komal diskusi lintas agama kayak gini bang, kita tidak membahas iman. Yang kita bahas adalah dasar iman. Kenapa sampai berimannya Yesus Tuhan? Kita bahas itu. Kan gitu. Jadi dasarnya, apa dasarnya kitab suci? Itu poin pertama. Poin kedua, Yesus ini kembali kepada Thomas, bertemu Thomas untuk membuktikan apa? Bahwa dia itu Tuhan. Itu pertanyaan. Yang kedua, ketika Yesus bangkit ini, menurut keimanan teman-teman Kristen, Thomas itu kan mencucukkan jarinya ke dalam lambung Yesus. Untuk membuktikan apa? Dia Tuhan atau manusia? Yesus membuktikan dirinya manusia. Dicari ikan goreng, dicari makanan. Apa yang bisa dimakan sama Yesus? Untuk membuktikan apa? Yesus Tuhan gitu. Koplak. Ada satu dalil yang mau kuangkat bang. Di dalam 1 Timotius 6:16. Kata 1 Timotius 6:16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, tidak mati, bersemayam dalam terang, dan tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Memang manusia tidak pernah melihat dia. Segalanya lah hormat, kuasa dan yang kekal. Amin. Oke. Bisa juga ya. Belum selesai.
Itulah. Dalam 1 Timotius 6 nomor 16 ini Bang, saya mau bertanya lah kepada teman-teman Kristen. Bisa nggak didudukan Yesus di sini Bang? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nggak mati nih. Bersemayam dalam terang dan tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Bisa nggak Yesus duduk di sini? Menurut Bang Ucok. Coba Bang Ucok jelaskan. Sampai Yesus bisa duduk di tempat ini. Silakan Bang. Nah, gini lah Bang Pandi, gini yang saya hormati. Bahwa kalau Abang bilang Thomas itu menunjukkan jari di lambung itu untuk membutuhkan Yesus manusia, salah. Dia menusukkan jarinya ke lambung untuk membuktikan bahwa Yesus ini bangkit. Hantu mana bisa tersentuh Bang? Dia bangkit melawan maut, dia menang melawan maut. Itu pertama kali, bukan membuktikan bahwa dia manusia. Manusia siapa yang dapat bangkit dan hidup setelah 3 hari dia hidup dan bahkan terangkat ke surga? Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, memang saat ini kehidupan kita ini kan kita nggak melihat Tuhan. Bagi iman Kristen, kami meyakini Tuhan ada di surga. Bagi umat Muslim, ya nggak tahu lah, saya nggak mau ngomong nanti jadi tersinggung. Ya, Tuhan kami ada di surga. Ada istilah pengharapan. Kalau Abang benar-benar memahami Kristen, sebenarnya Abang nggak memahami kalau menurut saya. Kalau memahami Kristen, ada namanya pengharapan. Pengharapan itu disimbolkan dengan jangkar Bang Fandi. Kenapa jangkar? Jangkar itu kalau ada di tengah laut saat gelombang, dia ada di kedalaman Bang. Nggak kelihatan Bang, tapi dia cengkramannya kita terasa aman itu kapal. Itulah pengharapan kami, bahwa suatu saat iman kami bertumbuh karena kematian dan kebangkitan Yesus. Kami punya pengharapan suatu saat jalan yang lurus ini akan datang untuk kami mengikutinya. Itulah kami Bang, aku nggak mau berdebat. Kalau soal iman kami, iman Bang, Abang, coba Al-Quran, ditanggapi Bang. Alkitab. Ini Komal diskusi Bang. Ditanggapi 1 Timotius tadi. Ya, itulah yang saya tanggapi Bang, bahwa percakapan Thomas dengan Yesus itu dan tidak dibantah Yesus itu juga memberikan legitimasi bagi kami bahwa Yesus Tuhan dan Allah, di mana Ia adalah Ya, itu firman. standar pertama. Baik, saya Dan ikut firman standar. itu adalah Izin Allah. Bang Uco ya. Standar pertama Anda saya ikut. Tapi standar kedua kayak mana? Yesus enggak menolak karena itu bukan tertuju kepada dia. Itu gimana standar kedua itu? Ayo. Aku nggak bisa menerima standar ke Abang karena itu pikiran Abang, pikiran manusia di dunia ini. Jadi aku ikut apa kata Alkitab, apa kata Injil, bahwa di pasal ayat ke-29 Yesus tidak membantah, malah memberkati. Yesus enggak Apa yang bantah dibicarakan karena Thomas. kan tadi kan kita sudah bahas Bang. Ini Dia kenapa enggak kesini bantah. terus? Enggak bisa melompat ke apa? Enggak bisa maju diskusi kita Bang. Enggak. Kasih Gini maju loh, dong aku di satu tahu framing-framing itu Bang. Majuin diskusi kita. Abang Fandi ini. Heeh. Ini banyak yang kita dapat ilmunya Bang, bukan untuk Abang ya, mungkin untuk teman-teman Kristen yang lain, bahwa seperti apapun Abang menjelaskan, kita nggak berubah iman kami nih Bang. Karena kami yakin Yesus tuh ada. Iya Bang, saya nggak ada tujuan Bang untuk merubah iman teman-teman Kristen. Iya, dengan kata Dia nggak ada koplak, logor, on itu kan bahasa yang sebenarnya menunjukkan coba gini Bang ya. kerendahan. Di dalam Yohanes 20:28 Yesus itu Tuhan Allah menurut Kristen. Coba kita baca di 1 Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa di sini Bang yang Allah? Abang Ucuk tolong dijawab. Kembali Yang ke Allah Yohanes siapa? 1 ayat 1 Bang. Abang tolong Kembali dijawab ke siapa Yohanes yang Allah 1 di sini ayat Bang? 1. Bapak, Yang kawan-kawan di bawah, yang Kristen maupun Muslim, tolong dijawab yang Allah ini siapa di sini? Hanya ada satu Allah saja ini, teman-teman. Bapak. Bang, sudah benar itu Bapak. Siapa itu Bapak? Di Bapak dan Anak dan Roh Kudus itu satu apa enggak menurut Abang? Bang, kata Yesus, dia bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi katanya Bapak nih. Bapak Allah tadi, Iya, sebab Bang. hanya bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, sebab Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Kembali ke Yohanes Bang, 20:28. Inilah Mantap, Bang. kalian selalu
Sabar bang. Oh, aku Ini jangan data ngomong loh. dulu ya. Aku jangan ngomong dulu ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Abang itu tiktokan data. aja. Bang, Thomas di dalam Yohanes 20:28 menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan ini siapa dimaksud? Tuhan langit dan bumi tadi bang. Teman-teman lah di bawah yang menjawab ya. Siapa Tuhan langit dan bumi teman-teman? Kata Thomas ini Tuhan, Bapak. Terus Allah di dalam 1 Korintus 8:6 siapa yang satu-satunya Allah itu teman-teman? Bapak, kok Bapak semua? Berarti tujuan Thomas kepada Bapak. Bang. Kalau dipaksa ini merujuk kepada Yesus, teman-teman Kristen misconception, salah mengerti dan salah paham, dan mengakibatkan menyembah yang Kristen tidak kenal Tuhannya. Kristen salah sembah, Kristen tidak kenal Tuhan. Ini akibatnya. Kalau menganggap perkataan orang ini merujuk kepada Yesus yang Tuhan Allah. Sementara Yesus bilang Bapa Tuhan langit dan bumi. Sebab bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu Bapa. Ini semua kepada Bapa. Makanya Thomas, makanya Yesus di sini Bang tidak menolak. Ketika Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku, enggak menolak. Karena bukan kepada Yesus tujuannya, tapi kepada Bapa. Jangan kau menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Karena hanya ada satu Bapa saja, itu yang di sorga sana. Masa nggak masuk ke otak Thomas itu pengajaran Yesus? Nggak mungkin Thomas mengatakan Bapa di langit dan di bumi. Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku kepada Yesus di bumi. Sementara Yesus sudah bilang, jangan kau menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Coba. Ini data semua, dasar iman semua yang kita bahas. Begitu Bang, silakan Bang Ucup. Oke, Bang Fandi. Aku tanya dulu ke Bang Fandi ya, singkat aja Bang jawab. Tuhanku dan Allahku itu satu atau dua? Itu satu Bang, merujuk kepada Bapak saja, sesuai data, silakan. Tuhanku, Allahku, Bapakku itu satu ya? Itu satu Bang, itu gelar itu. Gelar itu Tuhan, namanya Siapa Allah. Silakan Bang. Oke. Kalau Yohanes 1 ayat 1 itu merujuk apa maksudnya itu? Iya, silakan Anda bacakan Bang. Menurut Abang itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ya, boleh saya Itu tanggapi? merujuk ke siapa? Yohanes 1:1 boleh saya tanggapi? Boleh. Pernah belajar Bang? Boleh. Bang Ucok, pernah nggak belajar sampai ke dalam, sampai jauh? Ini Yohanes 1:1 ini Kami kutipan Kristen, siapa? Bang, masa Anda Abang tahu nggak? Kami yang lebih tahu. Ya, Anda tahu nggak kutipan siapa Yohanes 1:1 ini Bang? Tahu nggak himne Platonis? Himne Plato, tahu nggak? Tahu nggak pada Dari mana jadi himne Plato? Karena Anda juga belajar, Zaman Anda apa, kaget, Bang? Anda terkejut nih, pasti terkejut. Himne karena Anda Plato belajar. di zaman apa? Baik, bentar Bang, Aku tanya, himne Plato bentar. Saya hidup zaman tanggapi dulu. kapan, abad keberapa? Saya tanggapin dulu Bang ya. Mana-mana Anda Bang ini minta kan aku saya tanggapin, jadi saya kalau tanggapin dulu. bicara boleh? sama orang yang bingung saya. Oke, makanya belajar Bang. Itulah kalau Ya, tanggapi teman-teman lah. Kristen nggak belajar di dalam Yohanes 1:1 itu kalau kita masuk ke dalam. Tunggu, clearkan Sabar, dulu Bang, ya, sabar, Bapak Bang. jangan lempar terus tinggalkan. Sabar Bang, Himne sabar. Plato itu siapa? Hidup di zaman apa? Anda nggak belajar kan? Tahu nggak himne Plato itu apa Bang? Aku tanya ke kau Ya, Anda yang belajar, menyebutkan makanya. kapan hidupnya dia himne Plato. Itu sebelum ada Bible, sebelum Bible ditulis. Bible ditulis ini kan Codex Kapan itu? Sinaiticus Bang. Sebelum abad keempat Plato itu sudah ada Bang. Yang jadi pertanyaan Bang. Sebelum abad keempat gimana sih kau? Gini loh. Kita tuliskan jangan fitnah ya. Jangan kau fitnah. Ini Fandi jangan kau fitnah bahwa himne Plato hidup di zaman keempat. Orang-orang ketawain kau ini. Sebelum zaman abad keempat Bang, makanya belajar Bang. Kenapa belajar? Jangan kau kayak ustadz-ustadz yang lain Ya udah silakan ngomong, tunjukin data tapi lah. Abad keberapa Plato itu silakan. Nggak ada buktinya. Yuk, silakan. Nggak penting bagiku itu himne Plato. Kalau kau mau tahu bahwa nubuatan tentang penebusan dosa oleh seorang Mesias itu sudah dibuatkan oleh Yesaya
600 tahun lari-lari kok sebelum pembahasannya? Enggak gini loh. Kau mau bilang bahwa nubuatan tentang Mesias itu adalah Allah yang akan turun ke bumi ini dengan penebusan dosa. Lari-lari kemana-mana kau Yesaya sudah pembahasanmu. enggak, ini serius. Ini urusan dengan penebusan itu dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Nggak kemana-mana ini bang. Kau nggak ngerti, makanya aku jelaskan sama kau. Oten-oten di bawah itu ketawain kau loh sebenarnya. Kau nggak paham, coba kau masuk ke ranah kami. Abang tahu nggak Yohanes Kau nggak 1:1 paham, ini? Fandi. Bang Uco, izin Bang Uco. Tahu nggak Kau Yohanes buka 1:1? Yesaya 59. Kau Bang buka Uco, Yesaya jangan 59. kemana-mana dulu Bang. Anda kan menanyakan Aku kepada nggak- saya Yohanes 1:1. Kalau mau kutanggapi Yohanes 1:1 ini banyak terjemahan yang berubah. Pertama Nah, Bang, inilah yang ku bilang. ini kutunjukin Yesaya sama Abang. itu, dengar dulu, Yesaya hadir 600 tahun sebelum zaman Yesus. 600 tahun sebelum zaman Yohanes. Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah 600 tahun setelah Yesaya. Tapi sebelum itu Yesaya udah ngomong. Yesaya sudah ngomong. Nubuatannya sudah disampaikan Yesaya 600 tahun loh Bang. Abang buka Yesaya 59. Kok Yesaya lagi? Ini aku ajari. Kau bukan Kristen, kau nggak tahu. Meskipun kau baca 1000 Bang, kali, saya ini kau nggak belajar Bang. mengimani. Saya ini akademisi. Makanya aku saya ajari. belajar. Yang nggak Makanya tahu aku saya ajari. belajar, Kau Bang. buka Yohanes dan Yesus itu hidup 600 tahun setelah Yesaya. Nah, sebelum mereka ngomong-ngomong ini, nubuatan-nubuatan ini sudah diceritakan oleh Yesaya. Ngerti kau? Kok lari Bahwa ke jangan Yesaya kau lagi bilang yang tadi dibahas? Plato itu nggak masuk di akalku. Kenapa yang Nggak ada urusannya karena dengan nggak Plato. belajar Bang. Coba Anda belajar, pasti tahu itu adalah himne Di mana Platonis itu. di mana di Ayo, Bible Anda nggak dituliskan belajar. tentang Plato itu? Ya nggak Di ada, mana Anda nggak dituliskan di belajar. Bible di Makanya Plato? saya bilang kalau Anda masuk lebih dalam, lebih jauh, Anda akan tahu. Oh Jangan ternyata kau angkat ini ayat sisipan data, gitu. Jangan kau angkat data yang bukan dari Alkitab atau dari kitab Berat kan kami. Bang? Berat kan? Karena bagi kami nggak ada artinya itu Bang. Loh, Berat kok kan? berat Bang Fandi? Berhikmat kau Fandi, biar cerdas kau. Nanti kau Saya akan mau bertemu tanggapin, banyak aku orang. lagi saya sambil cari datanya ya. Itu di situ data Yohanes 1:1 itu di Bible tahun berapa ya? 2000 kalau nggak salah, itu di situ firman berasal dari Allah, bukan firman adalah Allah. Itu berasal dari Allah. Nanti aku tunjukin datanya. Bang, saya ini pakai data, Bang. Sabar, biarkan saya cari data saya dulu ya. Sabar, Bang ya. Iya, ya. Bang Fandi, aku Kalau mau cuma dibongkar jangan ilustrasikan takut sedikit. lah. Kehancuran Bible-nya ini kalau mau dibongkar jangan takut. Ngapain aku takut? Nggak ada artinya. Santai aja. Santai. Kau bongkar lah. En harke en hologos kai hologos en prontonteos. Sabar Bang ya. Kita cari Bible yang habis Yohanes 1:1 mau kemana lagi nih Bang? Banyak. Enggak bahas Matius tadi. Enggak berani. Yesus palsu. Kita satu udah clear kita bahwa kau ngakui dulu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahku. Gimana Kata Thomas. ceritanya tadi ada dua data yang sudah kutunjukin Bang. Nggak akan mungkin kuakui Yesus itu Tuhan Allah. Itu kekeliruan Kristen loh Bang. Ada datanya tadi kutunjukin. Mana Masa kau kita bilang mau ulang-ulang cari terus? apa nama data apa yang kau mau cari? Kalau nggak aku mau teruskan tentang Yesaya ini Enggak, nubuatan kita Yesaya. kok kita mau bahas itu terus Bang. Anda nggak puas dengan apa yang saya paparkan tadi? Karena kau belum mengakui, kau bilang dua orang bercerita tujuannya ke orang ketiga. Enggak Apa gini ceritanya? Bang. Dua orang bercerita. Oke. Ini kan ada persepsi Thomas dan persepsi Kristen. Betul? Persepsi Ada persepsi Kristen. Thomas dan Kristen. Pandangan Mana ada Kristen persepsi Thomas Thomas dan itu. persepsi Kristen? Memang kau Thomas, kau tahu Pandangan apa maksud bilang Thomas, pandangan Thomas itu dengan pandangan Kristen itu berbeda. Yang pertama, Kristen Siapa? itu mengatakan bahwa Thomas itu mengaku bahwa Yesus itu Tuhan Allah. Ini kan dari Kristen. Coba dari Thomas. Terus Thomas? Loh, Nggak emang kau mungkin tanya Thomas? Ya nggak mungkin seon itu Thomas, Bang. Ngaha lu kau nih.
Kan sampai Jadi pengajaran Yesus. halusinasi. Kecuali pengajaran Yesus kepada murid-muridnya nggak sampai, baru Thomas Ya, Oon. gini, kok Gitu, jadi Bang. halu kau. Loh, Dari mana kau tahu pandangan Thomas? Tepuk tangan ya. Mana kau tahu pandangan Thomas? saya Halu tahu kau. pandangan Thomas dari pengajaran Yesus, Bang. Yesus mengajar ke murid-muridnya. Ketawa pula. Kau ini memang Iya, sudah saya tahu. terjebak kau ngomong Saya tahu mantul, Thomas nggak bisa itu, kau Bang. jelaskan kemana-mana. Saya kenal Thomas. Gini loh, Fandi, Saya Fandi, kenal Fandi. Thomas Nah, dari ya, pengajaran Yesus. Aku udah hampir sejam dong ngomong sama kau. cuma Mana kau memang akademisnya nggak di mana, berhikmat. Bang? Coba akademisnya Abang dari tadi tidak tunjukin dalil akademisnya di mana? Gini loh Fandi, dua orang yang ngobrol, kau ini jangan buka otakmu. Logikamu main, dua orang yang ngobrol berdiskusi. Oke, terus Thomas contoh, bilang, "Ya contoh. Tuhanku dan Baik, Allahku." saya tanggapin. Bang Ucok sama saya Ya ngobrol Tuhan. nih. Bang Ucok sama saya ngobrol. sekarang ini aku Tiba-tiba, contohin. sebentar. Tiba-tiba Bang Ucok bilang, "Woi, saya bisa memunculkan uang loh di hadapan kau. Langsung satu kali saya munculkan uang di hadapan kau satu karung." Tiba-tiba Bang Ucok, simsalabim ada kadabra. Tuar, muncul uang. Kaget saya. Ya Tuhan ya Allah. Ya ampun, kok gitu Kaget saya Bang, karena Anda itu Bang, kenapa buat saya kaget? Karena Anda membuat uang tiba-tiba muncul di hadapan saya. Makanya kayak Thomas itu sebenarnya kaget Bang, karena habis Nah, inilah. mencucukkan jarinya ke dalam lambung Yesus. Ini bedanya. Orang Ini kaget bedanya. dikira mengatakan Yesus Tuhan Allah. Inilah miskonsepsinya Iya. teman-teman Aku boleh Kristen. ngomong? Inilah bedanya kalian sama kami. Kalau kalian dibawa bahwa itu kaget. Ya Allah ya Tuhan, enggak gitu kita. itu kalian lah ya, itu kalian. Kalau kami enggak, itu percakapan yang normal dan Yesus memberkatinya setelah itu. Clear di situ ya. Kalau kau, ku minta kau mengakui, tapi kalau kau nggak mengakui, aku nggak bisa paksa karena kau Muslim. Yang kedua, Nggak mungkin lah. Saya lebih percaya Yesus, Bang. Nanti Saya kita lebih ngobrol lagi percaya lain Yesus. waktu. Gini. Nah, kita kan aku ngomong dulu, baru kau ngomong kan, ngomong aku juga diam. Yang berikut, kalau kau bilang tadi tentang firman, pada awalnya adalah firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, firman itu ada Allah. Sekarang kita ngomong saling tatapan muka enggak kan Fandi? Kau pakai apologet Islam Indonesia, aku pakai gambar yang lain. Tapi apakah ini perkataanku ini bukan aku? Perkataanmu bukan kamu. Ini kita satu ini. Itu aku ya. Kalau Aku, Bang kau ya Ucok, kau. Oke, Bang Ucok mengatakan perkataan Bang Ucok adalah Bang Ucok, begitu. Iya. Terus kalau Bang Ucok berbuat kejahatan, yang ditangkap perkataan Bang Ucok atau Bang Ucok yang ditangkap? Itulah ini menggambarkan tentang Bang Ucok, makanya Bang Ucok, kalau orang berbuat kejahatan menggunakan mulutnya, kenapa nggak kasih tahu polisi? Pak polisi, tangkap aja bicaranya, mulutnya, Astaga. ucapannya, tangkap aja ucapannya, nggak usah tangkap Memang orangnya. Kan gitu sama lah ya. Bang, koplak kan? kayaknya clear lah ya. Percuma juga kita berdiskusi kalau kau Percuma kalau Anda hanya menyebarkan dusta di sini, Bang. Nggak mungkin perkataan orang itu ditangkap. Imanku kok. Kenapa kau bilang aku berdusta? Aku berbicara atas imanku. Karena Yang bukan dusta bahas siapa? iman, Kau atau aku? tapi membahas dasar Yang iman. dusta siapa? Coba Kau tunjukkan atau lagi aku nih, yang Bang. berdusta terhadap imanku? Tunjukkan di mana Yesus pernah Jawab dulu. menyatakan atau menyuruh orang Kristen itu sembahlah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tunjukkan sama saya. Dengar, itu udah basi kalian tanyakan di semua. Dan aku tanya sama kau. Anda nggak ya, bisa siapa yang jawab. berdusta? Banyak pertanyaan saya yang Anda nggak bisa jawab. Belum kita masuk ke tema siapa yang palsu. Kau Anda aja sudah nggak bisa nggak jawab jawab. satu ayatku. Anda Ayatku sudah nggak bisa satu aja jawab pertanyaan kelimpungan kau. Nggak bisa kau jawab. Nggak mau kau buka Yesaya pula karena takut kau bahwa memang Yesus sudah dibuatkan. Yesaya kitab siapa, jauh Bang? hari 600 tahun. Kau pengecut kau. Yesaya kitab siapa? Yesaya. Ya, perjanjian lama kan? Yesaya Nabi Yahya yang kau imani. Nabi Perjanjian Yahya. lama kan? Iya, 600 tahun itu sebelum. Ya, kitab siapa Iya, itu? Kitab 600 siapa? tahun sebelum Yesus lahir. Itu kitab siapa? Yahya, Nabi Yahyamu. Kitab siapa Nabi itu Yahya. perjanjian lama, Bang? Perjanjian lama kitab siapa? Teman-teman di bawah yang tahu. Perjanjian lama kitab siapa? Kitab siapa? Kitab Yahudi.
siapa yang memberikan Kristen legitimasi Udahlah. untuk menempelkan kitab Yahudi di dalam kitab Biblos? Siapa yang memberi? Silakan. Siapa yang memberikan legitimasi kepada Kristen untuk menempelkan kitab orang Yahudi di dalam Bible-nya? Aku kembalikan ke kau. Di mana orang Yahudi Tunjukin di melarang mana untuk Bang Uco? menempelkan kitab Siapa Yahudi? yang memberikan Kristen Di legitimasi? Oh Kembalikan Kristen, ke ambillah ini kau. kitab Yahudi, kau simpan di kitabmu. Tempel. Kembalikan ke kau. Berjuta-juta, miliar-miliar Alkitab sekarang dicetak. Mana orang Yahudi yang komplain? Di mana Bang Uco? Legitimasinya mana? Berarti maling. Mana Yahudi yang komplain? Kalau nggak ada legitimasi maling. Jawab. Coba kau jawab berakhlak. Makanya Bang Zuma Inilah sering muslim bilang yang Bang berakhlak Ucok. ini. Bang Ucok, ya teman-teman dengarkan ya. Kenapa Bang Zuma sering bilang Gini, kitab Fandi. Bang Ucok? Kau ada akhlak. Teman-teman yang di bawah, yang Muslim maupun yang Kristen, yang di atas yang di bawah. Kenapa Bang Zuma selalu bilang kitab Spanyol Bible ini? Karena ada kitab orang dimasukin dalam Bible-nya, ditempel. Makanya namanya kitab Spanyol dan tidak ada legitimasi untuk masukkan tempelkan kitab orang itu ke dalam Bible. Makanya dibilang kitab Spanyol, separuh nyolong. Udah ya, silakan. Yang Kristen yang lebih kompeten lagi naik, jangan yang kayak gini. Silakan. Masih ada teman-teman Kristen yang kompeten? Bingung kan kalian teman-teman Kristen menjawab siapa yang memberikan legitimasi kepada kalian untuk menempel kitab Perjanjian Lama di dalam kitab kalian? Nggak ada yang punya legitimasi, nggak ada yang memberikan legitimasi. Artinya apa? Nyolong. Separuh nyolong Spanyol. Ada lagi Kristen yang kompeten? Silakan. Saya masih on fire ini karena hari Minggu. Yang mau membahas dasar iman ya, bukan membahas iman. Nggak ada gunanya kita bahas iman di sini. Kalau dasar iman boleh kita bahas di sini. Dasar iman apa? Ya kitab suci, data. Kalau kita hanya cuap-cuap bahas iman, ya nggak akan ketemu data dengan iman. Yang dibahas dasarnya. Anda mengimani Tuhan sapi itu terserah Anda. Anda mengimani monyet, berhala itu Tuhan, manusia itu Tuhan, itu terserah Anda. Itu iman Anda. Kami nggak ganggu iman Anda. Yang kami sedang membahas itu adalah dasar iman teman-teman Kristen. Apa dasar imannya? Ya kitab. Nah, itu kita bahas. Yuk. Gitu teman-teman. Loh Bang Denny. Halo, selamat pagi Bang Pandi. Siang di sini. Di Belanda jam berapa Bang Denny? Udah siang toh? Jam 6. Silakan Bang Denny. Dibesarin dikit suaranya Bang Denny. Jam 6 pagi. Masih Oh pagi. jam 6 pagi. Siap. Silakan Bang Denny. Jam 6 pagi. Apa yang mau ditanggapi tadi Bang Denny mau naik ku tengok tapi saya lagi fokus diskusi. Sorry Bang Denny ya. Iya, soalnya tadi nggak apa-apa. Kan satu persatu, jadi aku tunggu aja, aku balik lagi nanti, aku pikir gitu. Ngobrol-ngobrol santai sama kamu. Silakan. Ini temanya apa? Temanya apa? Yang palsu-palsu Bang. Siapa yang palsu? Maksudnya apa? Palsu ajarannya atau palsu kitabnya atau palsu apanya? Kalau yang Yang saya lihat sih, saya bisa dapat 2 kepalsuan dalam kitab suci teman-teman Kristen. Oh, gitu. Ada nabi palsunya, ada Yesus palsunya. Mohon maaf saya mengatakannya Bang Denny. Iya. Ada. Memang ada. Mesias palsu kan disebut juga. Nabi palsu juga disebut ada. Memang ada. Bang Denny, percaya nggak Yesus itu ketemu Paulus Bang Denny? Paulus ketemu Yesus. Aku percaya. Masa nggak ingat pesan Yesus untuk tidak percaya kalau ada yang bertemu dengan dia, mengatakan Yesus ada di sini, ada di sana. Matius 24:23 itu. Ya itu yang dimaksud seseorang dengan sosok tubuh. ya itu yang dimaksud ayat itu kepada sosok seseorang yang memiliki tubuh. Jadi kayak semacam contohnya gini. Nggak ada keterangannya Bang Denny ku sayang, nggak ada keterangan. Makanya saya menerangkan. Itu gitu. Anda itu membantah Amsal 3 nomor 5 Bang Denny. Kasihilah Tuhan
Elohimmu dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Bang Denny itu sudah bantah Amsal 35 loh. Ini Roh Kudus, bukan pengertian sendiri. Baik. Oke, gini aja kalau gitu. Di dalam Matius 24 nomor 4 sampai 5, Yesus kan pesan tuh. Dia akan memakai namaku tuh nanti untuk menyesatkan. Iya, Betul? orang itu akan memakai namanya orang itu. Oke. Dalam arti gini, contohnya gini loh. Itu seperti saya Denny. Denny itu ngaku, aku ini Mesias, seperti itu maksudnya. Oke, Paulus ini Bang Denny waktu ketemu Yesus, kenapa orang-orang Kristen sampai tahu bahwa Paulus itu bertemu Yesus? Karena Paulus menulis surat dan dimasukkan ke dalam Bible. Paulus ini orang Dia bukan? menceritakan pengalaman Ya betul. Paulus Dia menceritakan kepada manusia, kepada orang-orang, kepada Kristen. Paulus ini orang bukan? Ya. Yang dimaksud itu kan Mesiasnya, bukan Pak, bukan. Sebentar. Ini kan nabi palsu kita bahas juga. Oh, tunggu dulu. Kamu harus mau bahas yang mana? Bahas yang Mesias? Nabi palsu dengan Mesias palsu. Semua yang palsu mau kubahas dalam Bible. Semua mau kubahas. Nah, kita bahas satu-satu. Kita mau bahas yang mana? Karena di sini Bang Denny, di sini ada dua yang palsu. Ada nabinya palsu, KPR 9 nomor 5. Ada Yesusnya yang palsu. Ada dua yang palsu. Nah, silakan. Bang. Kita mau bahas satu persatu aja biar santai. Aku mau bahas dua-dua Bang. Yang palsu dua-dua aku bahas. Mau aku bahas dua-dua. Iya, tapi satu persatu dulu. Yang mana dulu gitu loh. Jangan dicampur. Oke, ya sudah kita bahas. Nanti orang yang di bawah bingung. Ya udah kita bahas nabi palsunya aja. Yuk. Nabi palsunya ya. Sekarang yang kamu boleh bernarasi tentang nabi palsu. Yang dimaksud nabi palsu itu siapa juga? Kita lihat perkataan Yesus. Pertama, Lukas 12:1, Yesus pesan waspadalah terhadap ragi. Apa tuh ragi? Kemunafikan orang Farisi. Itu poin pertama. Yang kedua, Bang Denny, Yesus pesan lagi. Ini warning Yesus aja yang ku bacakan sama Bang Denny. Yesus berpesan di dalam Matius 24 nomor 23, itu Bang Denny. Ini pesan Yesus lagi ya. Ntar ku bacakan. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, orang nih ya, ada orang berkata kepada Bang Denny bahwa dia bilang begini, Bang Denny, lihat, Yesus ada di sini. Mesias itu kan Yesus. Atau Yesus ada di sana. Yesus berpesan sama Bang Denny, Bang Denny jangan percaya ya. Bang Denny jawab, siap ya. Siap paman. Nah, ini pesan Yesus nih. Jangan percaya sama orang yang mengatakan dia bertemu Mesias. Itu poin attack-nya. Setuju Bang Denny? Bukan, tidak setuju. Tidak setuju. Ayatnya itu tidak bermaksud begitu. Ayatnya tidak bermaksud begitu. Yang dimaksudkan itu bila mana ada orang yang berkata Mesias ada di bilik atau ada di padang gurun, jangan percaya kepada orang itu, sebab Mesias itu bukan aku, sudah pasti bukan aku. Sudah pasti itu adalah Mesias palsu. Itu yang dimaksud itu begitu ayatnya. Jadi merujuknya menitik beratkan kepada bahwa yang Mesias yang ditunjuk itu adalah Mesias palsu. Jadi semacam saya gini. Saya bilang, Bang Pandi itu adalah Mesias. Nah, Bang Pandi itu adalah Mesias. Jangan dipotong dulu. Bang Pandi itu adalah Mesias. Nah, itu yang jangan dipercaya orang seperti itu. Jadi jangan dipercaya bahwa Bang Pandi itu adalah Mesias. Itu maksudnya begitu. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan siang